Setelah pengaruh basis kultivasinya yang ditinggikan menyebabkannya berkembang. Armor pertempuran dua kata Tanggulin yang berkilau tampaknya bersinar dengan cemerlang. Begitu muncul, itu berubah menjadi inti dari seluruh unit Dewa Darah. Setelah tombak naga emas mendarat di telapak tangan Tanggulin, semua orang di tempat kejadian merasa segar dan bersemangat. Seorang Ruheng dan Sima Jinci berdiri di sisi Tanggulin, jadi mereka merasakannya dengan sangat jelas. Dalam tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal, keduanya bertarung melawan Tanggulin sebelumnya, dan setelah memeriksa diri mereka sendiri, mereka sampai pada kesimpulan bahwa kemampuan mereka mendekati kemampuan Tanggulin. Namun, ketika Tanggulin melepaskan baju besi dan senjatanya di depan mereka, mereka segera merasa sangat berbeda. Auranya, seorang Ruheng dan Sima Jinci tidak bisa menahan tercengang. Tanggulin melepaskan rasa dunia lain dari tubuhnya. Itu tidak semarak fluktuasi esensi darah di kejauhan, tetapi mereka kagum karena mereka merasa seolah-olah tidak bisa merasakan kehadiran Tanggulin jika mereka tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Satu dengan surga, itukah yang seharusnya dirasakan oleh yang legendaris dengan surga? Satu dengan surga harus dibangun di atas dasar kekuatan spiritual domain roh. Hanya pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan spiritual luar biasa dan basis kultivasi tinggi yang dapat memilikinya. Sampai sekarang, Sima Jinci hanya bisa melakukan itu ketika dia melepaskan kesadaran pedangnya dan udara pedang, tapi dia pasti tidak bisa memasuki keadaan kontrol total semudah Tanggulin. Hanya beberapa hari sejak kompetisi berakhir. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Sima Jinci dan Aruheng saling pandang saat mereka melihat ketidakpastian di mata satu sama lain. Ketika mereka melihat 7 cincin jiwa yang perlahan muncul dari tubuh Tanggulin, bahkan lebih sulit bagi mereka untuk menerimanya. 4 cincin jiwa hitam, 1 cincin jiwa hijau emas, dan 2 cincin jiwa oranye emas. Pikiran pertama yang mereka berdua miliki adalah, apakah anak laki-laki ini benar-benar berasal dari benua Douluo? Tingkat cincin jiwanya telah jauh melampaui apa yang seharusnya dimiliki oleh guru jiwa biasa. Mereka pernah mendengar tentang cincin jiwa emas oranye sebelumnya, tetapi apa yang terjadi dengan cincin jiwa hijau? Bola cahaya keemasan senja di kejauhan sudah semakin dekat tanpa memberi mereka waktu untuk merenung lebih jauh. Entah kenapa, sinar keemasan senja tiba-tiba melompat ke langit seperti bola meriam. Saat terbang ke atas, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di permukaan tanah. Seseorang dapat dengan jelas melihat dari langit bahwa hamparan tanah dengan diameter 100 meter runtuh seolah-olah dihantam oleh kekuatan besar yang menakutkan. Siluet emas senja tiba di dekat kelompok itu dalam sekejap. Dia berhenti dan mengungkapkan penampilan aslinya. Itu memiliki fisik yang sangat kuat dan kuat. Seekor Ruheng sudah berotot namun orang ini lebih tinggi 2 kepala sementara tubuhnya lebih kuat. Lapisan emas senja samar muncul di permukaan kulitnya. Itu hanya mengenakan rompi, memperlihatkan sepasang lengan sekuat Misha. Seluruh tubuhnya memancarkan fluktuasi esensi darah besar-besaran, berdenyut dengan cepat meskipun ukurannya. Sepasang mata besar seperti lonceng perunggu dipenuhi dengan kebiadaban yang bahkan lebih dari 20 Misha hitam tidak mampu mengguncangnya. Tatapannya hanya menyapu sekali sebelum mendarat di Tanggulin, dan matanya segera bersinar. Kamu Tanggulin. Suaranya terdengar dalam dan kental dengan rasa kekuatan yang sulit untuk dijelaskan. Saya. Kamu siapa? Kekuatan spiritual Tanggulin sangat sensitif. Dia bisa merasakan bahwa makhluk di depannya pasti tidak memiliki niat baik untuknya. Aku adalah Tuan Beruang. Anda bisa memanggil saya seperti itu. Wah, kamu lebih baik bunuh diri daripada menunggu aku mulai bekerja, kata Bear Lord dengan cara yang sombong. Tanggulin belum menjawab ketika Aruheng turun tangan. Kamu siapa? Beraninya kau memerintahkan adik laki-lakiku untuk bunuh diri. Seorang Ruheng bukanlah orang yang pemarah. Apalagi, dia merasa agak terkendali pada saat itu. Meskipun dia sangat menyadari kemampuan lawan yang luar biasa, dia tetap menyerang ke depan dalam sekejap. Fluktuasi esensi darah yang berat meledak dari tubuh Aruheng tiba-tiba saat dia melepaskan teknik rahasia sekte tubuh. Di bawah pengawasan ketat dari banyak anggota unit naga darah, Aruheng masih berhasil menyeret serangkaian bayangan-bayangan di belakang punggungnya dalam waktu yang sangat singkat. Dalam sekejap gerakan, tinjunya sampai ke Bear Lord. Itu sangat luar biasa kuat sehingga bahkan berhasil merobek ruang angkasa itu sendiri, dengan keras membengkokkan udara di sekitarnya. Bibir Bear Lord berubah menjadi senyuman menghina saat itu mengangkat tangan kirinya sekaligus dengan telapak tangan berubah keemasan senja. Bang! Ada suara ledakan teredam. Hembusan angin kencang meledak dalam sepersekian detik saat pancaran merah darah menyebar keluar. Murid Tanggulin dan Sima Jinci mengerut hampir secara bersamaan karena mereka dapat dengan jelas melihat bahwa pukulan kuat dan kuat Aruheng menghantam telapak tangan Tuan Beruang namun itu bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Seolah-olah dia telah menabrak benteng yang tak tertembus. Sama sekali tidak mungkin dia bisa melakukan apapun kepada Bear Lord. Bibir Bear Lord tersenyum dingin. Telapak tangannya yang terbuka tiba-tiba mengepal, meraih tinju Aruheng saat kelima jarinya menutup tiba-tiba. Krekek, suara yang membuat gigi kelompok itu sakit bergema di seluruh area. Kekuatan Dewa Aruheng berkultivasi dengan susah payah untuk akhirnya menyelesaikan teknik rahasia sekte tubuh. Tubuhnya sangat kuat, namun tinju kanannya dihancurkan dengan paksa dalam cengkeraman Bear Lord. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Tanggulin tertegun sejenak sebelum dia segera bereaksi terhadap situasi itu. Sayap di punggungnya mengepak saat dia menembak ke arah Bear Lord dengan kecepatan kilat seperti meteor sementara tombaknya mirip dengan naga. Meskipun dia tidak tahu mengapa penyerang ini mengincarnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menanggapi dengan tepat. Tuan Beruang mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan Aruheng ke arah Sima Jinci, yang meluncurkan serangan ke arahnya, sementara tangan kanannya mengarahkan tamparan ke Tanggulin. Tanggulin akhirnya bisa mengalami teror dari Bear Lord ketika dia benar-benar menghadapinya.
Tamparan Tuan Beruang tampaknya bukan hal yang aneh, tetapi ketika telapak tangannya tiba sebelum Tang Wulin, dia merasa seolah-olah gunung besar menghantamnya. Sensasi yang menyesakkan dan tak terhindarkan dari pukulan itu terasa dalam hitungan detik. Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya tertahan oleh momentum tamparan ini. Seolah-olah berencana untuk menghancurkan seluruh tubuh Tang Wulin. Tang Wulin tertegun untuk sementara. Di masa lalu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindar dan mundur. Namun, setelah pertempuran dengan bidang jurang, dia sudah bukan Tang Wulin yang sama, yang mencapai penguasaan melalui meditasi komprehensif. Raungan naga yang gagah berani terdengar dari mulut Tang Wulin. Dia memaksa fluktuasi keturunan naga emas sementara inti naganya berdenyut dengan keras. Fluktuasi esensi darahnya melonjak dengan sempurna sebelum meledak dari tubuhnya. Seluruh orang Tang Wulin memancarkan aura yang sangat kuat tepat saat kepala naga emas raksasa muncul dari tubuhnya. Bahkan Tuan Beruang tidak dapat mempertahankan ekspresinya ketika raungan naga emas yang gagah berani terdengar. Seolah-olah Raja Naga Emas menghiasi mereka dengan kehadirannya di suara raungan naga. Fluktuasi esensi darah yang sangat kuat menekan aura garis darah yang dipancarkan dari tubuh Tuan Beruang sampai telapak tangannya melambat setengahnya. Sementara itu, tombak naga emas di tangan Tang Wulin menghantam bagian depan Tuan Beruang. Kepala naga emas raksasa telah berubah menjadi naga raksasa dengan rahang menganga yang hendak melahap Bear Lord. Sejak dia menciptakan jalan raja dan taruhan terakhir, 9 gerakan naga emas Tang Wulin telah berubah total. Raungan naga emas diikuti oleh naga emas melambung ke surga. Dalam sepersekian detik, keterampilan fusi jiwa darahnya dipicu secara bersamaan. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya, yang telah bergabung bersama, mekar sekaligus. Seolah-olah ada ribuan naga emas biru raksasa yang menyatu dengan tombak. Tuan Beruang memiliki sedikit perubahan wajah saat merasakan aura naga emas. Dengan teriakan yang bagus, itu membuat kepalaan. Ledakan. Gelombang kejut energi yang menakutkan mendatangkan malapetaka di langit. Teknik tombak Tang Wulin tampak sederhana tetapi sebenarnya dikombinasikan dengan keterampilan fusi jiwa darah, tombak naga emas, dan kekuatan spiritual. Meskipun basis budidayanya hanya dari Master Jiwa 7 Cincin, mengandalkan amplifikasi dari baju besi pertempuran 2 kata dia sudah diangkat ke peringkat judul Douluo. Selain itu, dengan menggabungkan beberapa jenis kemampuannya yang kuat, dia bahkan bisa mengalahkan Hyper Douluo ketika tombaknya menembus ke depan. Getaran energi yang mengerikan meledak dengan keras di udara. Sima Jinci telah menangkap Aruheng tepat pada waktunya untuk menyaksikan adegan itu sebelumnya ketika keduanya diledakkan puluhan meter jauhnya. Tombak naga emas Tang Wulin dipenuhi dengan bentuk aura mendominasi yang tidak pernah mereka lihat di kompetisi sebelumnya. Dia seperti elang di akhir penerbangannya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan pernah gentar. Dalam ledakan keras, tombak naga emas terpental tinggi ke udara. Seolah-olah naga emas raksasa itu telah melahap Bear Lord. Namun, tubuh asli Bear Lord terungkap pada saat berikutnya setelah pancaran emas menghilang. Tang Wulin agak pucat tetapi tangan kanannya masih memegang tombak naga emas dengan kuat. Bagus. Aku benar-benar tidak berharap kamu sudah bisa menerima pukulan dariku. Tidak heran kakak memintaku untuk membunuhmu secepat mungkin. Masuk akal. Wah. Anda sudah memenuhi syarat untuk mengalami kemampuan saya yang sebenarnya sekarang. Saat berbicara, Bear Lord mengguncang lengannya yang sangat kekar. Bilah tajam dus gold langsung meluncur keluar dari ujung jarinya, sementara auranya meledak dengan liar. Sosoknya membesar sekaligus dan segera berubah menjadi beruang raksasa yang menakutkan dengan tinggi lebih dari 100 meter. Sepasang cakar emas senjata tajam tumbuh lebih besar dengan ukuran tubuhnya dan akhirnya tumbuh hingga panjang lebih dari 30 meter. Box novel. Koem orang sekuat Aruheng, Sima Jinci, Masan, Jiang Wuyue tidak bisa menahan nafas dingin saat menyaksikan wujudnya. Makhluk di depan mata mereka terasa seperti iblis yang tidak ada bandingannya pada masanya, mampu merobek langit dan menghancurkan tanah. Beruang Dreadclaw Dusgol, kata-kata hampir keluar dari bibir Tang Wulin. Dia akhirnya bisa mengerti mengapa aura lawan ini terasa begitu familiar. Kembali ke awal, dia pernah bertemu dengan beruang Dreadclaw Dusgol di platform Spirit Ascension. Akibatnya, kemampuannya meningkat pesat. Jiwa bela diri Anda adalah Dusgol Dreadclaw Bear. Suara Tang Wulin sudah dipenuhi dengan kesungguhan. Tentu saja, dia sangat menyadari pentingnya seekor beruang Dreadclaw Dusgol. Dia belajar dari ajaran Akademi Shrek bahwa jiwa bela diri ini sebenarnya sebanding dengan naga raksasa yang nyata. Namun, kasus preseden Master Jiwa beruang Dusgol Dreadclaw tidak pernah muncul dalam sejarah umat manusia karena monster jiwa benar-benar terlalu buas. Seekor beruang Dreadclaw Dusgol dari basis budidaya 1000 tahun dapat dengan mudah merobek makhluk buas 10.000 tahun menjadi beberapa bagian. Di dunia binatang jiwa, itu pasti dianggap sebagai keberadaan paling puncak. Mungkinkah jiwa bela diri itu adalah masalah bagi manusia? Semua manusia berhak mati. Bear Lord tidak memiliki niat sedikit pun untuk terus berbicara dengan Tang Wulin. Sepasang bilah tajam berwarna senja tajam yang panjangnya lebih dari 30 meter tiba-tiba menebas udara. Sepasang cakar tajamnya sepertinya mampu merobek langit. Saat itu menebas, pancaran pedang yang menakutkan itu menebas melewati kisaran diameter 500 meter yang tidak hanya menyelimuti Tang Wulin, Aruheng dan Sima Jinci, tetapi juga berhasil menyelimuti 24 misya hitam di kejauhan dengan cahaya. Langit menjadi gelap segera setelah itu. Momen ini terasa seperti datangnya hari kiamat bagi unit naga darah. Batasi Douluo. Ide itu tiba-tiba muncul di benak Tang Wulin. Kemampuan Bear Lord sudah cukup untuk menyaingi limit Douluo. Selain itu adalah beruang Dreadclaw Dusgol. Iya, itu menyebut mereka sebagai manusia sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa makhluk ini mungkin bisa menjadi beruang Dreadclaw Dusgol yang sangat kuat. Mungkinkah ada makhluk jiwa yang kuat di dunia ini? Apalagi sepertinya kenal dengan Tang Wulin.
Ide-ide ini terlintas di benak Tang Wulin dalam sekejap. Berdasarkan basis kultivasinya saat ini selain baju besi pertempuran dua kata dan seperangkat tekniknya, Tang Wulin memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan Hyper Douluo. Namun, makhluk di depan matanya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar Hyper Douluo. Makhluk ini adalah Bear Lord yang tidak ada bandingannya pada masanya. Itu adalah raja di antara beruang Dreadclaw Dusgold, salah satu dari sedikit bis yang tersisa. Ketika itu benar-benar mengungkapkan kekuatannya yang menakutkan, itu hanya menerima satu pukulan dan itu cukup untuk membuat semua orang merasa seperti mereka diambang kematian. Rasanya seperti hari kiamat mereka. Tang Wulin dengan keras menarik napas dalam-dalam saat dia terjebak dalam linglung. Sebagai inti dari unit naga darah, dia tidak bisa mundur. Jika dia mundur saat ini, maka semua orang di belakang harus menanggung serangan Bear Lord yang bahkan bisa merobek langit. Jika dia mundur saat ini, dia masih memiliki kesempatan untuk menghindar. Ketika dia menciptakan teknik tombak jalan raja dan taruhan terakhir, frase mundur sudah menghilang dari kamusnya. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, tidak peduli seberapa ganasnya lawannya, dia hanya bisa maju di jalan raja yang menjadi miliknya. Armor pertempuran Dragon Moon di tubuh Tang Wulin meledak dengan raungan naga yang gagah berani. Bayangan naga emas raksasa muncul di belakang punggungnya. Tombak naga emas di tangannya menembakkan suar yang sangat terang. Seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi matahari keemasan dalam hitungan detik. Elemen dengan segala macam atribut berkumpul dengan liar ke arahnya di udara. Rasanya bahkan jika dia menghadapi judul Douluo yang sebenarnya, itu tidak lebih dari ini. Ribuan pancaran emas ditembakkan secara instan. Hanya ada tombak di tangannya di benak Tang Wulin dan tidak ada yang lain. Rasanya seperti setiap aliran pancaran cahaya emas dari tombak naga emas berhasil melacak jejak yang tertinggal saat sepasang Dusgold Dreadclaw menyapu kehampaan. Itu tepat ditujukan ke bagian paling inti dan terberat dari Dusgold Dreadclaw. Pancaran keemasan Spear bertabrakan dengan Dusgold Dreadclaw yang bisa merobek langit dan bumi sebelum hancur. Ribuan pancaran tombak itu hanya berhasil memperlambat kecepatan Dusgold Dreadclaw. Namun, dia tidak bertarung sendirian. Detak jantung yang hebat terdengar dari sisi Tang Wulin. Tubuh Ruheng sudah membengkak hingga lebih dari 10 meter sementara detak jantungnya yang teredam seperti guntur mendorong esensi darahnya berfluktuasi dengan keras. Api darah samar menyala di sekujur tubuhnya. Esensi darahnya yang sangat berat terasa seperti dilepaskan ketika Master Jiwa menyalakan dirinya sendiri. Seorang Ruheng mengerti bahwa makhluk di depan matanya adalah musuh yang paling tangguh dalam hidupnya, jadi dia tidak berani bertindak dengan belas kasihan sedikitpun. Lapisan warna emas cerah beriak di permukaan kulitnya seperti meteor saat dia menabrak Bear Lord dari samping. Gale Saber Dimensi Majinchi telah melepaskan Dragon Slaying Sabre miliknya. Raungan naga yang sedih dan pahit bergema di seluruh langit. Naga jahat besar muncul dari udara tipis dan berubah menjadi batu asah Dragon Slaying Saber. Pedang itu menyapu dan membelah langit dan bumi. Dragon Slaying Sabre memotong langit yang luas dalam sepersekian detik saat aura yang tak tertandingi menyatu ke dalam Saber Soul. Tubuh si Majinchi telah lenyap sama sekali. Dia melepaskan keterampilan jiwa ketujuhnya yang dikenal sebagai tubuh pembunuh naga dengan Saber Soul-nya yang bertindak sangat ganas. Pada saat yang sama, 24 Misha secara bersamaan meluncurkan serangan mereka. Semua mekanisme pertempuran jarak dekat memblokir diri mereka sendiri di depan mekanisme serangan jarak jauh. 24 Misha hitam ini secara kebetulan terdiri dari setengah Misha serangan jarak dekat dan setengah jarak jauh. Senapan sniper jiwa yang berat telah menyelesaikan pelokalannya. Aliran cahaya biru tua di permukaan senjata jiwa raksasa yang panjangnya lebih dari 8 meter semakin tebal. Saat Bear Lord membuka sepasang Dusgold Dreadclaw dan menamparnya, senjata yang tampak keren itu akhirnya diluncurkan untuk pertama kalinya. Sinar cahaya biru tua tanpa suara melesat keluar. Saat itu ditembakkan, tidak ada aura yang agung. Meski ukurannya sangat besar, sinar yang ditembakkan itu hanya seukuran jari manusia. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan seksama, mereka bahkan tidak dapat melihatnya. Bayangan biru tua hanya berkedip sekali sebelum menghilang dan tiba di depan dada Bear Lord dalam sekejap. Bear Lord tingginya lebih dari 100 meter saat ini. Itu adalah target yang sangat besar sehingga tidak perlu seseorang untuk mengarahkannya secara khusus. Pancaran tombak Tang Wulin hanya berhasil menahan Dreadclaw Dusgold milik Bear Lord untuk sesaat ketika cakar tajam berwarna senja mulai mendekati mereka lagi. Di sisi lain, upaya Tang Wulin untuk mengulur waktu juga tidak sia-sia. Dia telah berhasil membeli waktu yang cukup bagi 24 Misha hitam untuk mundur dari jangkauan serangan. Tuan Beruang tidak terlalu memperhatikan mereka karena target aslinya adalah Tang Wulin saja. Selama itu bisa membunuh Tang Wulin, sisa manusia tidak berarti apa-apa. Namun, rasa sakit menusuk yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di dadanya. Tatapan Bear Lord tertegun sejenak sebelum lapisan cahaya keemasan senja muncul dari bulu keemasan senja di kulitnya. Poin terkuat dari Dusgold Dreadclaw Bear adalah kemampuan bertahan dan menyerang. Meski tidak mampu melakukan serangan jarak jauh, ia masih bisa digambarkan sebagai raja pertempuran jarak dekat. Tuan Beruang adalah salah satu dari 10 binatang besar sejak ribuan tahun yang lalu. Selain itu peringkat di antara beberapa yang pertama. Tidak termasuk yang mulia, dari semua makhluk jiwa hari ini hanya ada pemimpin dari 10 binatang besar yang bisa membuatnya melayani dengan tulus. Itu tidak pernah menerima serangan manusia terlalu serius sebelumnya. Bahkan jika limit Douluo menyerang Bear Lord, tidak mudah untuk terluka. Suara lembut membuat tubuh Bear Lord bergidik. Ekspresi tidak percaya langsung tercermin di matanya. Sepasang cakar tajamnya tiba-tiba bergetar. Gelombang aliran udara emas gelap yang sangat besar dan menakutkan meledak seperti awan yang meledak saat mengirim Aruheng, si Majinchi, dan Tang Wulin terbang.
Tang Wulin bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melepaskan keterampilan yang telah dia persiapkan. Meskipun versi Thousand Accusing Fingers dari skill Blood Soul Fusion tidak dapat benar-benar memblokir serangan Bear Lord, dia siap untuk menggabungkan Thousand Accusing Fingers dengan Final Stake dan bertarung melawan Bear Lord dengan mempertaruhkan nyawanya. Kembalinya Spear Es Gleam dari tekanan sebenarnya dia mengandalkan kekuatan Bear Lord untuk menekan kesadaran tombaknya sebanyak mungkin. Namun, kekuatan Bear Lord terlalu menakutkan. Bahkan Tang Wulin sendiri tidak yakin apakah tusukannya bisa membahayakan. Namun, tidak ada keraguan bahwa masih ada 80% kemungkinan dia bisa dihancurkan oleh Bear Lord. Perubahan mendadak muncul pada saat ini. Dreadclaw Dust Gold yang dilepaskan oleh Bear Lord telah ditukar dengan kekuatan getaran. Di permukaan, sepertinya mereka dikirim terbang, tetapi mereka sebenarnya tidak terluka. Mata Bear Lord melotot. Fokusnya bukan pada Tang Wulin, tetapi pada senjata api besar di bahu Long Yuxue yang baru saja selesai menembakkan berkas cahaya biru tua. Ini, apa ini? Serangan macam apa ini? Bear Lord sudah lupa sudah berapa lama sejak terakhir kali dia merasakan ketakutan di hatinya. Ia tidak berharap untuk takut pada senjata manusia yang selama ini diremehkan. Apa itu tadi? Hati Bear Lord dipenuhi dengan kebingungan. Itu jelas tidak menyadari pertahanannya terpengaruh. Namun, rasa sakit yang hebat tiba-tiba meletus di tubuhnya. Seandainya organ internalnya tidak dibudidayakan sampai mereka memiliki kekuatan pertahanan yang mirip dengan tubuh luarnya, ia memperkirakan bahwa tubuhnya akan meledak. Meski begitu, tembakan tidak penting itu benar-benar merusaknya. Jika ia tidak secara naluriah memindahkan jantungnya ke posisi lain di dalam tubuhnya, jantungnya mungkin telah tertembak. Pada saat ini, 11 misya hitam jarak jauh lainnya melepaskan serangan mereka. 2 bumerang besar muncul secara mengesankan dan memotong udara. 10 misya hitam serangan jarak jauh lainnya memiliki serangan yang sama persis. 10 sinar merah langsung ditembakkan ke arah Bear Lord. Saat ini, tubuh Bear Lord terlalu besar dan kecepatan cahayanya terlalu cepat. Itu hanya bisa melepaskan pertahanannya secara ekstrim. Namun, ketika pancaran cahaya merah jatuh ke tubuhnya, perasaan yang mirip dengan serangan sebelumnya muncul. Pertahanan luarnya tidak mengalami apa-apa, tetapi serangkaian ledakan terus terdengar di tubuhnya. Meskipun sinar merah ini secara komparatif lebih lemah dari serangan sebelumnya, mereka juga melukainya. Perasaan panas yang intens membuat Bear Lord melepaskan serangkaian lolongan marah. Mengesampingkan Tuan bahkan Tang Wulin, Aruheng, dan Sima Jinchi bingung. Apa yang terjadi? Individu di depan mereka adalah makhluk yang memiliki kekuatan dekat dengan limit Douluo. Bagaimana makhluk seperti itu bisa sangat kesakitan bahkan untuk melompat di bawah serangan misya hitam? Tampaknya telah mengalami kerusakan yang nyata. Serangan apa yang dilepaskan oleh mekanisme hitam tentara Dewa Darah? Jika mereka bahkan bisa melukai monster jiwa dengan peringkat limit Douluo, mereka tidak berani membayangkan efeknya jika serangan itu digunakan pada diri mereka sendiri. Seorang Ruheng dan Sima Jinchi merasakan ketakutan yang paling jelas. Ini karena mereka hampir ditembak mati di tentara Dewa Darah. Meskipun Aruheng berpendapat bahwa tubuhnya kuat, jelas ada banyak perbedaan antara dia dan Bear Lord sebelum dia. Bahkan Bear Lord tidak bisa menangani serangan sinar ini sekarang. Seberapa kuat serangan jarak jauh itu? Tubuh Bear Lord hampir tampak seperti balon kempes karena langsung menyusut. Sebagai binatang buas yang tak tertandingi, kecerdasannya tidak kalah dengan manusia. Ketika merasakan sakit dari sinar jiwa ini, hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah mengecilkan tubuhnya. Setelah tubuhnya menyusut, itu tidak akan menjadi target sebesar itu lagi. Setidaknya itu bisa menghindari beberapa serangan. Tuan Beruang tidak peduli untuk menyerang langsung Tang Wulin lagi. Itu mengayunkan tubuhnya dan menyerbu ke arah Long Yuxue yang telah memberikan kerusakan tertinggi. Jika seseorang melihat cukup dekat, mereka bisa melihat darah segar mengalir keluar dari mulut Bear Lord. Luka itu disebabkan oleh alat jiwa besar Long Yuxue cukup untuk membuatnya meludah darah. Meskipun perubahan mendadak itu mengejutkan Tang Wulin, refleksnya juga sangat cepat. Raur! Raungan naga nyaring meledak dari mulut Tang Wulin. Golden Dragon Roar. Pada saat yang sama, mata Tang Wulin bersinar sangat terang. Muridnya menjadi vertikal saat udara mendominasi yang tak terlihat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Dragon Might. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kemampuan alami Raja Naga Emas setelah dia menembus basis kultivasi 7 cincin dan memperoleh kemampuan avatar jiwa bela diri. Dia melepaskan Dragon Might-nya dan ruang di sekitarnya ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan. Bayangan ilusi naga emas tiba-tiba terkondensasi di belakangnya. Sepasang mata emas yang cemerlang tiba-tiba berubah menjadi merah darah saat mereka menatap Bear Lord. Karena luka-lukanya, Bear Lord berada dalam kondisi yang sangat marah sekarang. Namun bahkan dalam keadaan seperti itu, ketika sepasang mata berwarna darah menatapnya itu tidak bisa membantu tetapi bergidik. Rasanya seperti raja baru saja muncul dari kultivasinya yang tertutup di kedalaman bumi. Tuan Beruang hampir jatuh bersujud di hadapannya. Tuan Beruang tidak bisa membantu tetapi gemetar ketakutan aura Dewa Naga yang baru saja muncul. Kemarahan di hatinya sedikit mereda dan gerakannya melambat setelahnya. Ledakan. Sosok emas merah tua menabrak Bear Lord dari samping. Seorang Ruheng dan Sima Jinchi memiliki kesamaan, mereka suka bertarung. Orang yang suka bertarung memiliki karakteristik khusus, mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya. Meskipun mereka tidak mengerti situasi apa yang menyebabkan perubahan dalam Bear Lord, mereka pasti tidak bisa membiarkan kesempatan ini lolos begitu saja. Tang Wulin mengintimidasinya dengan Dragon Might sementara Aruheng langsung menabrak Bear Lord. Dia saat ini mengenakan baju besi perangnya. Dalam hal basis kultivasi, Aruheng sudah sangat dekat dengan judul Douluo. Dengan baju besi pertempuran dan teknik rahasia sekte tubuh, dia bahkan bisa bertahan melawan Hyper Douluo.
Pegangannya ini sangat liar. Bahkan dengan basis budidaya Bear Lord, itu dikirim terbang selusin meter. Pada saat yang sama, saber es Gleam yang cemerlang turun dari langit. Itu langsung jatuh ke bagian atas kepala Bear Lord. Baru sekarang Bear Lord bereaksi. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih pedang pembunuh naga. Dentang. Dragon Slaying Saber mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Bear Lord hanya merasakan gelombang kesuraman menyusup ke dalam pikiran dan jiwanya. Seolah-olah ada naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya sekarat di depannya. Semua kebencian dari naga yang jatuh langsung terkumpul di dalamnya. Pada saat ini, Dragon Might tiba-tiba diintensifkan. Seberkas cahaya keemasan langsung diproyeksikan. Itu seperti jalan emas yang besar. Ketika melewati tubuh Bear Lord hanya bisa merasakan aura raja yang tiba-tiba muncul di dalamnya. Aura itu dengan cepat mengusir aura itu sendiri. Bahkan tubuhnya sempat lumpuh sejenak. Kemudian dia melihat seseorang dengan helm emas dan baju besi dengan sayap naga terbentang di belakangnya. Itu adalah Tang Wulin. Dia memiliki fitur tampan yang ditutupi dengan topeng emas. Tang Wulin saat ini sepertinya telah diperbesar tanpa batas. Prasasti di tombak naga emas bersinar terang dengan cahaya keemasan. Semua naga raksasa yang meraung di atas pedang pembunuh naga setelah merasakan aura ini sepertinya telah jatuh ke tanah saat mereka memujanya. The Dragon Slaying Sabre telah berubah menjadi emas dalam sekejap. 9 naga raksasa melonjak di atas bilahnya. Tubuh Gale Saber Demon Sima Jinchi juga diwarnai dengan warna yang sama. Cengkeraman kuat Bear Lord pada Dragon Slaying Sabre mengendur. Lingkaran cincin cahaya keemasan meledak dari tubuh Tang Wulin. Aura garis keturunan yang padat dan cincin cahaya yang indah langsung menyelimuti seluruh medan perang. Domain kemarahan naga emas. Dihadapkan dengan ahli ini yang kemungkinan besar dari peringkat limit Douluo, dia tidak berani mengendur atau menyembunyikan kekuatannya. Domain kemarahan naga emasnya telah sangat meningkatkan semua kekuatan rekannya saat ia memasuki keadaan kemarahan naga emasnya. Orang yang paling diuntungkan adalah Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Demon Slaying Sabre di tangannya melepaskan cincin yang sangat menyenangkan. Sima Jinchi hanya merasakan kekuatan isap yang besar dari bilahnya. Yang mengejutkan, itu langsung menyedotnya dan dia masuk ke dalam kondisi avatar jiwa bela dirinya lagi. Namun kali ini tidak terjadi di bawah kendalinya sendiri, itu terjadi dengan sendirinya. Dragon Slaying Sabre miliknya bergetar hebat saat udara ganas yang tak tertandingi tiba-tiba meledak darinya. Bahkan dengan basis kultivasi Bear Lord, itu tidak dapat menahan pedang di genggamannya lagi. Dragon Slaying Sabre langsung naik ke langit. Itu bersinar terang dengan cahaya keemasan. Prasasti dengan cepat muncul seolah-olah segel rusak. Tang Wulin bingung. Tombak naga emas di tangannya berubah menjadi jalan raja dan pada saat yang sama ketika dia menyerang Tuan Beruang, cincin jiwa ketujuh miliknya juga menyala. Avatar jiwa bela diri. Avatar besar Kaisar Blue Silver tidak muncul tetapi baju besi tempurnya tiba-tiba mencair. Tak lama kemudian, sisik emas di tubuhnya tiba-tiba menebal dan beratnya bertambah. Seluruh tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi naga emas. Naga emas itu tidak besar. Panjangnya hanya 5 meter. Namun, ekspresi Bear Lord tiba-tiba berubah begitu muncul. Naga emas itu mengulurkan tangan kirinya. Pedang pembunuh naga di udara jatuh dari langit dan langsung jatuh ke genggaman penyita kiri. Dengan sedikit gerakan, garis emas muncul di King Espat di udara. Garis emas ditelusuri di sepanjang jalan raja dan langsung menuju Tuan Beruang. Murid Bear Lord sangat berkontraksi. Ini dengan marah melolong ke arah langit. Bulu emas gelap di tubuhnya berdiri di ujungnya. Gelombang aura kuat meletus dari tubuhnya. Jalan raja di sampingnya tiba-tiba runtuh. Bear Lord menyerang dengan sepasang dus gold Dreadclaw miliknya pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka tidak terlihat mengesankan jika dibandingkan dengan keadaan mereka yang diperbesar, dus gold Dreadclaw masih membawa serta tekanan yang mendominasi yang dapat merobek langit dan bumi terbuka. Ding! Garis emas yang ditarik oleh Dragon Slaying Sabre dan sepasang dus gold Dreadclaw Bear Lord bertabrakan dengan suara yang tajam. Garis emas hancur, tetapi Bear Lord bertindak seolah-olah disambar petir. Tubuhnya bergetar hebat untuk beberapa saat sebelum terbang ke arah yang jauh seperti meteor emas gelap. Itu telah menghilang dalam sekejap mata. Dengan penglihatan mata setan ungu Tang Wulin, dia dengan jelas melihat bahwa sebagai hasil dari tabrakan dengan garis emasnya, takik seukuran biji-bijian telah muncul di Dreadclaw dus gold yang sangat tajam milik Bear Lord. Takiknya tidak besar, tapi mereka masih Dreadclaw dus gold sejati. Adapun mengapa Bear Lord memiliki reaksi yang begitu hebat, dia tidak tahu. Naga emas itu bergerak saat ia mengulurkan sayapnya di udara dan kembali ke bentuk manusia. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menggunakan avatar jiwa bela dirinya. Perasaan itu sungguh luar biasa. Namun, ada sesuatu yang tidak dia mengerti. Dia tidak mengendalikannya secara sadar, tetapi mengapa jiwa bela dirinya dalam bentuk Raja Naga Emas dan bukan Kaisar Blue Silver. Tang Wulin menghela nafas panjang dan menatap Aruheng. Kakak murid senior, kamu baik-baik saja. Seorang Ruheng melambaikan tinjunya yang telah dihancurkan oleh Bear Lord sebelumnya. Yang mengejutkan, itu telah sembuh total. Aku baik-baik saja. Tubuh saya sangat tahan lama. Pergelangan tangan Tang Wulin bergetar saat dia melemparkan pedang pembunuh naga emas di tangannya. Cahaya keemasan meredup dan Sima Jinchi muncul juga. Namun, saat ini dia memiliki ekspresi yang sangat tidak biasa. Dia memandang Tang Wulin seolah-olah dia telah melihat hantu. Tatapan Tang Wulin ke arahnya juga sangat membingungkan. Dia juga tidak yakin mengapa situasi seperti itu bisa terjadi. Mereka keluar dari tentara Dewa Darah dengan semangat tinggi. Mereka bahkan belum berjalan lama sebelum mereka bertemu makhluk yang begitu kuat. Tang Wulin tidak senang dengan dirinya sendiri hanya karena mereka telah mengusir Bear Lord. Sebaliknya, hatinya dipenuhi teror.
Tanpa ragu, Bear Lord memiliki kekuatan yang cukup untuk memusnahkan mereka. Alasan terbesar mengapa ia kalah kali ini adalah karena ia tidak memahami mereka. Tang Wulin, Aruheng, dan Sima Jinchi telah menggunakan semua keterampilan mereka untuk menghadapinya. Dragon Slaying Sabre milik Sima Jinchi bahkan bertingkah aneh pada akhirnya. Namun, mereka masih tidak dapat melakukan kerusakan yang sebenarnya pada Bear Lord. Dalam pertempuran ini, orang-orang yang benar-benar mengubah arus bukanlah mereka bertiga yang terkuat, tapi tembakan Long Yuxue sebagai gantinya. Itulah mengapa, setelah mereka bertiga saling memandang saat tatapan mereka akhirnya jatuh ke Long Yuxue. Apa serangannya itu? Itu secara mengejutkan melukai Bear Lord dengan pertahanan yang begitu kuat. Mari mendarat dan mencari tempat untuk mengatur ulang diri kita sendiri. Setiap orang perlu merekondisi diri mereka sendiri. Tidak ada yang tahu kapan Bear Lord akan kembali. Meskipun Tang Wulin tidak tahu mengapa dia ingin membunuhnya, dia tetap harus membuat persiapan. Tang Wulin membawa yang lainnya untuk mendarat di tanah. Dia tahu bahwa prioritas utamanya saat ini adalah memahami teman-teman di sekitarnya terlebih dahulu. Awalnya, dia mengira bahwa dia memang mengerti mereka karena Aruheng dan Sima Jinchi adalah mantan lawannya. Secara alami, dia akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang mereka karena mereka benar-benar bertarung sebelum ini. Yang lainnya adalah rekan-rekannya di tentara Dewa Darah. Namun, tampaknya pemahamannya sendiri tidak sedalam itu. Dia harus mengerjakannya. Anggota Blood Dragon Unit dengan cepat mendirikan base camp. Berbagai peralatan deteksi dan radar mini dipasang. Mereka dengan cepat menyelesaikan perakitan pangkalan mini berkualitas tinggi datang dengan kecepatan tinggi. Ketika dia melihat 20 Misha hitam selesai mendirikan kemah dengan tertib hanya dalam 10 menit, urat di dahi Sima Jinchi berdenyut sementara Aruheng tampak tidak tergerak karena dia tidak banyak mengerti tentang tentara. Sima Jinchi selalu berpikir bahwa Korps Tentara Selatan adalah tentara paling tangguh di federasi. Namun, perbedaan kekuatan mereka sangat besar jika dibandingkan dengan Super Misha ini. Harus diketahui bahwa Master Misha yang mampu melakukan manuver Super Misha di pasukan manapun semuanya adalah andalan tentara yang bangga. Pangkat terendah dari Master Misha hitam adalah seorang kolonel atau setidaknya seorang komandan resimen. Namun, bagaimana dengan Master Misha ini? 24 Misha hitam tampak seperti mereka yang paling biasa dari para prajurit. Mereka bekerja tanpa keluhan dan melaksanakan perintah Tang Wulin. Kualitas orang-orang ini tidak dapat dibandingkan dengan Master Misha hitam biasa dari pasukan lain. Teknologi mutakhir Misha mereka bahkan selain senjata mereka membuat Sima Jinchi, yang tidak pernah menggunakan Misha sebelumnya, merindukan mereka. Sinar biru tua Long Yuxue bukanlah satu-satunya hal yang merugikan Bear Lord. Sinar merah dari Master Misha jarak jauh lainnya juga melakukan kerusakan. Peralatan apa ini? Mereka jelas bukan perlengkapan federal standar. Tang Wulin memandang Sima Jinchi. Hal yang kita lakukan barusan, apakah itu dihitung sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri? Sima Jinchi sedang mengincar peralatan ketika dia mendengar suara Tang Wulin. Dia berbalik untuk melihat tetapi ekspresinya tegang. Tentu saja tidak. Kapan Anda pernah menemukan keterampilan fusi jiwa bela diri yang diaktifkan tanpa persetujuan pengguna? Dia tertekan. Baru saja setelah Tang Wulin melepaskan domain kemarahan naga emasnya, dia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Meskipun dia tampaknya telah mencapai terobosan setelah Dragon Slaying Sabre berevolusi dan menjadi satu dengan dia yang menyublimkan basis kultivasinya, tidak ada yang mau kehilangan kendali atas basis kultivasi mereka yang telah mereka kerjakan selama bertahun-tahun. Belum lagi dia dipaksa menggunakan avatar jiwa bela dirinya dan menjadi senjata orang lain. Tang Wulin tersenyum kecut. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya jiwa bela diri Anda dan garis keturunan saya terkait erat. Sima Jinchi berkata, aku merasakan itu di dalam Battle Network terakhir kali. Setelah bertabrakan dengan Anda, saya merasa seperti akan menjadi judul Douluo. Namun, saya menjadi normal setelah saya terputus dari jaringan. Saya datang untuk menemukan Anda karena saya berharap dapat melawan Anda lagi dan melihat apakah saya dapat memiliki kesempatan untuk mencapai terobosan. Tapi saya tidak pernah berharap hal-hal menjadi seperti yang mereka lakukan. Apa itu tadi? Apakah Anda sengaja mengontrolnya? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi ketika Dragon Slaying Sabre-mu berevolusi, secara naluriah aku merasa bahwa aku harus memasuki status avatar jiwa bela diriku. Dragon Slaying Sabre Anda terasa seperti bagian dari tubuh saya juga. Lalu aku menggunakannya untuk menyerang seolah-olah itu wajar bagiku. Bibir Sima Jinchi bergerak-gerak. Bahkan jika dia memikirkannya dengan kakinya, dia bisa sampai pada kesimpulan yang sama. Selama ini dia mengira bahwa Dragon Slaying Sabre miliknya adalah jiwa bela diri terkuat di dunia. Dia juga tahu bahwa jiwa bela dirinya terkait erat dengan jiwa bela diri Tang Wulin, tetapi dia tidak pernah berharap itu menjadi jenis hubungan bawahan. Dengan harga dirinya, dia akan kesulitan mencoba untuk menerima ini. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa di sisi Tang Wulin kultivasinya menunjukkan tanda-tanda yang jelas untuk mencapai terobosan. Ketika dia melihat ekspresi masam Sima Jinchi, Tang Wulin tanpa daya mengangkat bahu. Saya tidak berpikir itu hal yang sepenuhnya buruk. Kita kan berteman. Sima Jinchi membuka mulutnya karena dia ingin membalas tentang berteman dengannya. Namun, tidak mungkin dia bisa memaksa dirinya untuk mengatakannya. Bagaimanapun, Tang Wulin memang menyelamatkan hidupnya. Jika dia mengucapkan kata-kata itu akan sangat menyakitkan. Seorang Ruheng terkekeh. Terima itu. Saya tidak berpikir menjadi pedang bagi saudara laki-laki murid saya adalah prospek yang buruk. Begitulah adanya. Sima Jinchi menatapnya dengan dengki. Simpan sarkasme Anda untuk diri sendiri, kami belum selesai. Kamu akan beruntung jika aku tidak memotongmu sekarang. Datanglah padaku. Datang. Seorang Ruheng mengangkat alisnya dengan ekspresi memprovokasi. Yuxue, senapanmu itu apa?
Tang Wulin bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia melihat langsung ke Long Yuxue yang sedang beristirahat di dekatnya. Dia keluar dari meja hitamnya atas permintaan Tang Wulin. Pertanyaannya segera mengalihkan perhatian Sima Jinqi dan Aru Heng. Pandangan mereka tertuju pada Long Yuxue tanpa persetujuan sebelumnya. Jika itu adalah serangan yang bahkan Bear Lord tidak bisa bertahan, maka mereka tidak akan bisa memblokirnya, tidak peduli seberapa tinggi mereka memikirkan diri mereka sendiri. Tatapan mereka tertuju pada Long Yuxue. Apakah keadaan teknologi saat ini sudah meningkat ke tingkat seperti itu? Jika limit Douluo dapat dengan mudah dibunuh oleh senjata modern, apa arti dibalik penanaman master jiwa seperti mereka? Long Yuxue tanpa ekspresi berkata, ini adalah teknologi terbaru yang dikembangkan oleh tim peneliti tentara. Senapan yang saya gunakan menembakkan berkas ion berat. Sinar ion berat. Ini pertama kalinya mereka mendengar nama seperti itu. Long Yuxue melirik Aru Heng dan Sima Jinqi. Kemudian dia dengan datar berkata, ini adalah rahasia militer. Orang luar tidak diizinkan untuk mendengarnya. Ekspresi Sima Jinqi dan Aru Heng menegang pada saat bersamaan. Tang Wulin melirik mereka dan berkata, mereka sekarang adalah anggota unit naga darah. Mereka harus dianggap sebagai anggota tentara kita. Jika ini bukan rahasia, mungkin kita bisa bersikap lunak dalam kasus ini. Ya, wanita cantik, silakan lanjutkan. Seorang Ruheng menganggukkan kepalanya. Meskipun Sima Jinqi memiliki ciri-ciri yang tampak keren, dia tidak bisa menutupi harapan di matanya. Tak satu pun dari mereka yang berharap akan menghadapi serangan yang begitu menakutkan yang tidak dapat mereka blokir. Long Yuxue mempertimbangkannya dan berkata, baiklah, kalian tidak perlu tahu teori di baliknya. Balok merah yang digunakan rekan-rekan saya disebut senapan sinar proton. Balok proton adalah balok khusus. Mereka memiliki kekuatan penetrasi yang sangat tinggi. Mereka secara virtual dapat menembus semua jenis pertahanan energi dan pertahanan fisik. Namun, berkas proton itu sendiri tidak memiliki banyak kekuatan. Mereka seperti sinar cahaya. Tidak ada bahaya bagi manusia. Namun, setelah kami meneliti dan mengembangkannya, berkas proton dapat bertindak sebagai jembatan pada jarak tertentu. Ketika menembus tubuh, berkas proton itu sendiri akan dinyalakan di dalam tubuh individu melalui jembatan ini setelah menembus cukup dalam. Karenanya, kekuatan destruktif mereka dapat diperbesar. Ini menciptakan ruang hampa di dalam tubuh dan langsung menghancurkan organ dalam. Saat ini, teknologi ini telah ada di kalangan tentara selama beberapa waktu. Tetapi karena kekuatan penghancurnya yang sangat kuat, saat ini hanya dimiliki oleh tentara. Sedangkan untuk berkas ion berat yang saya gunakan masih dalam tahap percobaan. Sederhananya, ini adalah versi balok proton yang diperkuat. Jika Anda menganggap berkas proton menyala di dalam tubuh, maka berkas ion berat akan setara dengan meledakkan amunisi jiwa tetap langsung di dalam tubuh. Masalah dengan berkas ion berat dan berkas proton adalah jarak efektifnya lebih pendek. Dengan teknologi saat ini, mereka hanya efektif dalam radius 300 meter. Di luar itu, kami tidak dapat secara akurat mengontrol titik ledakan di dalam tubuh lawan kami. Pengenalan Long Yuxue sedikit rumit. Seorang Ruheng dan Sima Jinqi masih bingung setelah dia selesai. Tang Wulin membuat kesimpulan sederhana. Dengan kata lain, senjata jarak jauh milikmu ini bisa menembus pertahanan apapun dan meledak di dalam tubuh musuh. Long Yuxue mengangguk. Itu cara yang sederhana untuk menjelaskannya. Sebenarnya jauh lebih rumit, tetapi Anda bisa menganggapnya seperti itu. Menembus setiap pertahanan. Ini terlalu kejam. Sima Jinqi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Itu bahkan tidak bisa diblokir oleh Misha atau armor tempur. Long Yuxue menjawab, untuk proton beam, armor tempur peringkat 3 ke atas atau Misha merah dapat memblokirnya. Namun, masih ada kemungkinan mereka bisa ditembus setelah lama ditembak. Adapun sinar ion berat saya, dari semua pertahanan yang diketahui hanya armor tempur 4 kata yang bisa memblokirnya. Tentu saja, armor tempur tingkat rendah masih bisa melemahkan mereka, tapi orang itu barusan tidak memiliki perlengkapan pertahanan. Secara alami, senjata kami langsung berpengaruh di dalam tubuhnya. Namun, tubuhnya pasti sangat kuat. Kalau tidak, bagian dalamnya seharusnya meledak tepat setelah terkena pancaran ion berat saya. Seorang Ruheng menelan ludah. Dia punya firasat buruk tentang situasi mereka. Tubuhnya adalah yang paling dia percayai. Sebagai penerus sekte tubuh di masa depan, dia tidak memiliki kebiasaan menggunakan baju besi perang. Namun, pancaran ion berat ini sepertinya telah dirancang khusus untuk menghadapinya. Dia mengira bahwa dia tidak akan bisa ditembus oleh pedang atau senjata setelah dia mengembangkan teknik rahasia bawaan dan akan sulit baginya untuk mati bahkan jika dia menginginkannya, tetapi sekarang tampaknya dia sama sekali tidak aman. Tang Wulin tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Teknologi modern benar-benar berkembang dengan sangat cepat. Apakah berkas proton dan berkas ion berat ini dirancang untuk digunakan pada bidang abisal? Long Yuxue mengangguk. Balok proton sudah dikembangkan. Jika makhluk abisal benar-benar keluar dari bagian itu tempo hari, serangan sinar proton akan ditembakkan ke arah mereka. Sinar proton menghabiskan banyak energi dan paling merusak makhluk hidup tanpa baju besi. Mereka dikembangkan untuk digunakan melawan makhluk abisal. Jika mereka digunakan melawan Misha, mereka tidak akan mengemas banyak kekuatan kecuali jika diarahkan langsung ke titik lemah di dalam Misha. Masalah ini hanya diselesaikan ketika berkas ion berat dikembangkan. Namun, senjata ion berat belum berkembang dengan baik. Dari yang bisa ditembakkan secara stabil, yang ini di tangan saya adalah yang terkecil. Jadi begitulah adanya. Setelah mereka mendengarkan penjelasannya, Tang Wulin, Aru Heng, dan Sima Jinqi merasa lebih baik. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengatakannya karena umat manusia telah mengembangkan senjata seperti ini, mereka pada akhirnya akan menjadi militer di masa depan. Tampaknya prospek masa depan para master jiwa adalah mengontrol peralatan modern ini dengan lebih baik.
Apakah ini hal yang baik atau buruk? Setelah dia memahami kemampuan rekannya, Tang Wulin merasa lebih nyaman. Meskipun situasi sebelumnya sangat berbahaya, mereka telah memukul mundur seorang ahli dengan peringkat limit Douluo tanpa baju besi tempurnya. Ini berarti bahwa mereka memiliki peluang melawan ahli peringkat atas. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Aruheng. Tang Wulin membuka peta elektronik. Dia memeriksa lokasi mereka saat ini dengan sistem pemosisian dan kemudian menunjuk ke satu arah. Ayo pergi ke kota Mingdu dulu. Kami akan naik kereta ekspres jiwa dari sana ke benua. Meskipun mereka memiliki identitas di dalam tentara Dewa Darah, itu ditempatkan di gunung bersalju yang menjaga pesawat jurang. Jika banyak mesia hitam ini memasuki sekitar kota, mereka pasti akan terdeteksi oleh radar dan banyak masalah yang tidak perlu akan muncul. Tentu saja, ketika dia menyebutkan kereta ekspres jiwa, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan takut di dalam hatinya. Dia tidak bisa menghitung berapa kali dia bertemu dengan insiden di kereta ekspres jiwa. Tampaknya dia dan kereta ekspres itu membawa sial satu sama lain. Kota Mingdu adalah ibu kota Federasi Douluo. Setelah kota Shrek jatuh, itu menjadi kota terbesar di benua itu. Terletak di bagian barat benua, itu adalah kota yang seperti hutan baja. 1130. Tang Wulin pernah datang ke kota ini bersama teman-temannya sebelumnya. Setelah istirahat sejenak, unit mereka pergi. Bear Lord tidak muncul kembali di hadapan mereka. Mereka tidak tahu apakah hewan itu pergi untuk merawat lukanya atau takut pada mereka. Sebelum memasuki jangkauan radar militer, mereka melepaskan mekanisme hitam mereka dan menggantinya dengan peralatan yang lebih biasa. Mereka menyewa beberapa kendaraan lintas alam dan melaju menuju kota Mingdu. Tentara telah menyelesaikan masalah dengan identitas mereka sebelumnya. Tentara Dewa Darah memiliki kuota untuk sejumlah pensiunan setiap tahun. Sangat mudah bagi tentara untuk menyelesaikan beberapa identitas. Selain Tang Wulin, tidak perlu menutupi identitas untuk yang lain. Nama saat ini di ide Tang Wulin adalah Long Yue. Tang Wulin duduk di kursi pengemudi dan melihat pemandangan yang lewat di luar jendela. Namun, otaknya bekerja lembur. Meninggalkan tentara Dewa Darah setara dengan kehilangan perlindungan terkuatnya. Tang Wulin percaya bahwa kemampuannya masih sangat jelas. Selama seseorang cukup gigih, ada kemungkinan identitasnya akan diketahui. Untungnya, ketika Akademi Shrek diserang, amunisi jiwa tetap peringkat 9 terakhir telah menutupinya dengan sangat baik. Sebagian besar orang mengira dia tewas akibat ledakan itu. Apalagi, dia tidak terlalu populer di benua itu. Orang-orang dari Akademi Shrek yang benar-benar menjadi sorotan adalah Paviliun Dewa Laut. Popularitasnya di benua Bintang Luo lebih besar daripada di benua Douluo. Ini terutama benar karena mereka masih belajar di Pulau Iblis. Tentu saja, itu tidak akan cukup untuk mengembalikan Akademi Shrek ke kejayaannya dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka saja. Bahkan Sekte Tang masih ditekan saat ini. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengumpulkan semua kekuatan yang dia bisa. Paling tidak, ketika dia mengibarkan bendera Akademi Shrek lagi, itu tidak akan langsung dijatuhkan. Saat mengenang guru dan teman sekolahnya di Akademi Shrek, jantungnya berdebar-debar. Belum lama ini mereka masih belajar dan tumbuh bersama. Dia hanya benar-benar merasakan sakitnya kehilangan rumahnya di Shrek. Namun, dia bahkan kehilangan keluarga besar yang stabil pada akhirnya. Tampaknya basis kultivasinya telah meningkat dengan lebih cepat dalam beberapa tahun terakhir ini. Dia akhirnya menjadi master jiwa tingkat tinggi. Namun, hatinya berharap bisa bersama keluarga dan teman-temannya. Dia mencari kekuatan yang lebih besar untuk melindungi mereka dengan lebih baik. Namun, dia sepertinya kehilangan bahkan orang-orang yang bisa dia lindungi sekarang. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan saat dia menjernihkan pikirannya dari emosi negatif ini. Dia mengepalkan tinjunya. Kebahagiaan harus diperjuangkan oleh dirinya sendiri. Dia menutup matanya dan mengatur pikirannya. Dia ingin memulihkan Shrek dan menemukan orang tuanya. Semua ini harus dilakukan dari awal. Keletihan dalam perjalanan bukanlah apa-apa bagi para master jiwa tingkat tinggi seperti mereka. 2 hari kemudian mereka akhirnya tiba di ibu kota federal, kota Mingdu. Ketika mereka memasuki batas kota Mingdu, hal pertama yang mereka rasakan adalah modernisasi yang ekstrim. Semua jenis mobil jiwa melaju melewati mereka di jalanan yang dipagari gedung-gedung tinggi di kedua sisinya. Gedung-gedung tinggi menyajikan pemandangan yang menyenangkan. Mereka sesekali bisa melihat sekilas mesia yang berpatroli di langit. Siluet mereka tampak mempesona. Sebenarnya, keamanan kota Mingdu sangat baik. Tidak ada kebutuhan nyata untuk berpatroli. Mekanisme ini berfungsi lebih untuk menginspirasi minat generasi muda terhadap semua hal militer. Sejak fraksi elang berada di atas angin setelah pemilihan kembali parlemen federal, pengaruh militer di federasi tumbuh pesat. Sepertinya perang bisa pecah kapan saja. Meskipun dia telah menghabiskan waktunya di dalam tentara Dewa Darah, Tang Wulin telah membenamkan dirinya dalam meneliti keadaan federasi saat ini sebelum dia pergi dalam perjalanan ke sini. Saat ini, laporan negatif dari benua Bintang Luo dan benua Douluo adalah topik utama yang menarik di federasi. Media bahkan menggali kebencian lama yang berusia ribuan tahun. Tanpa ragu, ini adalah taktik untuk menanamkan kebencian terhadap benua Bintang Luo dan benua Douluo dengan menyebarkan rumor. Tampaknya sangat mungkin bahwa federasi akan berperang kapan saja. Tang Wulin menentang perang, dia membencinya. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa jika perang benar-benar pecah, itu mungkin merupakan kesempatan baginya. Ketiga benua itu saling berjauhan. Jika Federasi Douluo ingin berperang dengan dua benua lainnya, itu pasti akan melelahkan pasukannya dalam ekspedisi yang panjang. Meskipun pesawat jiwa telah dikembangkan saat ini, kontrol ruang udara oleh pesawat terbang saja tidak dapat menyelesaikan perang. Selain itu, bahkan jika Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Do tidak sekuat federasi, mereka tidak akan jauh lebih lemah. Begitu perang dimulai, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Ini juga pasti akan menyebabkan melemahnya kekuatan militer di Federasi Douluo. Kekuatan besar lainnya bahkan akan bergabung dalam upaya perang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Perang dilancarkan untuk memperjuangkan keuntungan. Berbagai sumber daya di Federasi Douluo perlahan-lahan mengering. Jika bukan karena sumber daya benua bintang Luo dan benua roh Dou yang lebih kaya, mengapa Federasi secara terbuka bersiap untuk memulai perang? Karena ada keuntungan yang bisa diraih, tidak ada alasan bahwa klan dan pasukan besar hanya akan duduk dan terus mencari. Hal ini terutama berlaku untuk kekuatan besar seperti Pagoda Roh yang hadir di ketiga benua. Untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, bisnis platform kenaikan roh pasti akan meningkat. Harga roh jiwa hanya akan melambung tinggi. Perlu juga disebutkan bahwa jumlah master jiwa yang dikendalikan Pagoda Roh juga bagus. Baru-baru ini, ada informasi lain yang menarik minat Tang Wulin. Tampaknya Pagoda Roh telah mengembangkan jiwa roh 1000 tahun dan 10.000 tahun buatan manusia. Keberhasilan dalam mengembangkan jiwa 10.000 tahun roh telah secara substansial meningkatkan kedudukan Pagoda Roh di benua sekali lagi. 10.000 tahun jiwa roh berarti bahwa kekuatan master jiwa dapat ditingkatkan secara substansial. Mereka bahkan dapat mengurangi permintaan umum akan kekuatan spiritual mereka. Lagi pula, jiwa 10.000 tahun bisa membawa jiwa menguasai 4 keterampilan jiwa paling banyak. Dengan cara ini mereka dapat mengurangi kebutuhan untuk menyerap lebih banyak roh jiwa. Secara alami, dikatakan bahwa harga untuk 10.000 jiwa sangat tinggi. Sejak mereka dipromosikan di antara para master jiwa peringkat tinggi, itu dengan cepat mengisi pundi-pundi spirit pagoda. Pagoda Roh bahkan menurunkan harga jiwa roh 1000 tahun terbaru yang berhasil dikembangkan. Untuk saat ini bisnis mereka berkembang pesat. Tidak berlebihan untuk menggambarkan kekayaan mereka sebagai sesuatu yang sebanding dengan sebuah negara. Konon angin akan merusak pepohonan yang tumbuh subur di hutan. Namun, menilai dari situasi Pagoda Roh saat ini tampaknya tidak memiliki masalah seperti itu. Mereka bahkan menjadi pendiri besar di balik fraksi elang militer. Informasi ini adalah buah dari penelitian Tang Wulin selama beberapa hari ini. Tanpa ragu, dermawan terbesar dari kehancuran Akademi Shrek dan kematian Sekte Tang adalah Pagoda Roh. Sekarang itu benar-benar menjadi kekuatan terbesar di benua itu. Tentu saja, itu adalah kekuatan yang besar selama ini. Tetapi saat itu pengaruhnya masih diimbangi dan dibatasi oleh Akademi Shrek dengan status sosialnya yang tinggi dan Sekte Tang. Namun, batasan ini sekarang tidak ada. Pagoda Roh dapat mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak adil tanpa kepedulian dan melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Ketika dia memikirkan hal ini, sebuah nama secara alami muncul di benak Tang Wulin, Pemujaan Roh Kudus. Sejak pertemuan pertamanya dengan guru jiwa jahat, dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia bertemu dengan guru jiwa jahat. Perasaan yang diberikan oleh guru jiwa jahat kepadanya kejam, ganas, jahat, dan misterius. Benar, sampai sekarang, dia dan kekuatan besar lainnya di benua itu tidak tahu dari mana master jiwa jahat ini berasal, di mana mereka berada, dan struktur apa yang diambil organisasi mereka. Tidak ada yang tahu apa-apa tentang mereka. Hal ini menyebabkan situasi di mana mereka bisa muncul dimanapun di benua ini. Bahkan gangguan pesawat jurang belakangan ini pun terkait dengan mereka. Ini menghancurkan otak mereka. Jika pesawat abisal menyerbu dunia mereka, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawa mereka. Namun, kultus Roh Kudus telah melakukan persis seperti itu. Mereka melakukannya dengan kejam. Manfaat apa yang akan mereka terima jika semua makhluk hidup menjadi abu? Pemujaan Roh Kudus tidak diragukan lagi adalah musuh terbesar yang harus dia hadapi. Meskipun dia sedikit curiga terhadap Pagoda Roh, setidaknya untuk saat ini dia tidak memiliki bukti aktual yang menghubungkan Pagoda Roh dengan ledakan besar. Hal berikutnya dalam agendanya adalah memahami Sekte Roh Kudus. Bagian yang paling menakutkan bukanlah kekuatan kolektifnya, tetapi sifatnya yang tersembunyi dan gelap. Kultus Roh Kudus yang misterius adalah yang paling menakutkan. Ketika Anda tidak memahami musuh Anda, mereka dapat muncul di hadapan Anda kapan saja dan berubah menjadi musuh Anda yang paling menakutkan. Ambil pengalaman terbaru mereka sebagai contoh. Jika Blood9 tidak mempertaruhkan nyawanya sendiri dengan menyalakan api kehidupannya dan reaksi tentara Dewa Darah tidak cukup cepat, penyergapan itu bisa mengakibatkan tragedi besar. Namun, bagaimana seharusnya dia memahami pemujaan Roh Kudus? Guru jiwa jahat ini tidak hanya kuat, tetapi tekad mereka juga tidak seperti orang biasa. Menurut apa yang mereka ketahui saat ini, bahkan jika mereka berhasil menangkap master jiwa jahat, mereka akan menangkap mayat. Mereka memiliki banyak teknik rahasia untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia memikirkan hal ini. Masih banyak yang perlu dia pahami. Karena musuhnya disembunyikan, dia tidak bisa dengan cepat mengekspos dirinya juga. Kecuali kalau, Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit dan sebuah rencana mulai berkembang di benaknya. Mereka memasuki kota Mingdu dan mulai mencari tempat untuk menetap. Sebelum mereka melanjutkan ke bagian dalam benua, Tang Wulin harus memahami keadaan umum ibu kota, terutama mengenai situasi setelah pergantian kepemimpinan federasi. Namun, ketika dia bersiap untuk mencari tempat tinggal, dia menemukan masalah lain. Kakak murid senior, apakah Anda punya uang? Tang Wulin bertanya pada Aruheng yang duduk di belakang dengan nada yang sedikit canggung. Uang, untuk apa? Seorang Ruheng membelai kepalanya yang besar dan botak. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke arah Sima Jinci saat yang terakhir menjawab, aku masih punya beberapa puluh ribu. Bibir Tang Wulin bergerak-gerak. Tampaknya dia juga tidak memiliki banyak uang. Dia tidak percaya bahwa mereka telah mengabaikan aspek penting seperti itu. Tidak masalah jika mereka hanya bertiga. Puluhan ribu sudah cukup bagi mereka untuk melakukan perjalanan ke daratan. Namun, ada 27 orang.
Apakah itu makanan untuk para pria atau transportasi, mereka membutuhkan uang dan mereka membutuhkan banyak uang. Terlepas dari apa yang ingin mereka lakukan, mereka harus menyelesaikan masalah keuangan mereka terlebih dahulu. Bahkan membangun kembali Akademi Shrek di masa depan akan membutuhkan banyak uang. Sekantong kecil koin tidak akan cukup. Tang Wulin menggosok pelipisnya. Dia selalu tahu bahwa dia harus menghadapi banyak tekanan dan masalah jika dia ingin membangun kembali Akademi Shrek. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa masalah pertama yang harus dia hadapi adalah uang. Mereka menemukan hotel yang tampak relatif normal dan check-in. Setelah mereka makan siang, Tang Wulin memperhatikan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak uang untuk pengeluaran mereka dibandingkan dengan yang dia harapkan. Mereka semua adalah pembudidaya di masa jayanya. Nafsu makan mereka. Dia akhirnya mengerti mengapa teman-temannya saat itu menunjukkan ekspresi yang mereka lakukan saat melihatnya makan. Mereka harus mendapatkan uang, menghasilkan uang. Bagaimana dia melakukannya? Hal pertama yang dia pikirkan adalah menempah. Sebagai Saint Craftsman peringkat 7, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan uang secepat itu. Namun, jika dia memalsukan, ada kemungkinan dia akan mengungkap identitasnya. Setelah semua untuk Saint Craftsman muda, tunggu muda. Mata Tang Wulin tiba-tiba berbinar. Dia telah berkultivasi di tentara Dewa Darah baru-baru ini. Bagaimana dia bisa melupakan sesuatu yang dia kuasai? Tang Wulin memanggil Sima Jinci, Aruheng, Ma San, Jiang Wuyue, Long Yuxue, dan Ling Wuyue ke kamarnya. Aku akan keluar sebentar. Tujuan perjalanan kami saat ini cukup jelas. Cobalah yang terbaik untuk tetap di dalam rumah dan tunggu saya di hotel. Saat aku tidak ada siapa yang harus bertanggung jawab saat dia tidak ada. Tatapan Tang Wulin mengamati wajah orang-orang di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa canggung. Tidak ada keraguan bahwa Aruheng dan Sima Jinci adalah yang paling kuat di antara mereka, tetapi keduanya tidak ahli dalam memimpin. Apalagi, mereka tidak berhubungan baik satu sama lain. Mengizinkan mereka untuk memimpin bukanlah ide yang baik. Tidak menciptakan masalah akan sulit bagi mereka. Ma San adalah kandidat yang cocok, tetapi Aruheng dan Sima Jinci jauh lebih kuat darinya. Apakah mereka akan tunduk padanya? Siapa yang bertanggung jawab? Ling Wuyue bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Dia melihat situasi canggung yang dialami Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Unit naga darah kita membutuhkan wakil kapten. Saat aku tidak di sini, wakil kapten akan mengambil alih komando. Itulah mengapa saya mengumpulkan kalian semua di sini. Saya ingin bertanya siapa di antara Anda yang bersedia memikul tanggung jawab ini. Ling Wuyue mengangkat bahu. Bukan saya. Jiang Wuyue melirik Ma San. Sebagai bawahan Ma San, dia langsung menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Seorang Ruheng menoleh untuk melihat Sima Jinci. Sepertinya ada percikan api yang keluar dari kedua mata mereka. Mereka tampak siap untuk melawannya jika ada sedikit pun ketidaksepakatan. Ma San tampak canggung. Keduanya sangat liar dan keras kepala sehingga tidak mungkin dia bisa menangani mereka tanpa Tang Wulin. Dia tidak memiliki cukup kekuatan. Aku akan melakukannya. Suara yang tidak diharapkan siapapun datang pada saat ini. Itu juga menarik perhatian semua orang. Long Yuxue dengan tenang menatap Tang Wulin. Saat kamu tidak ada, aku akan mengambil alih. Biarkan saya menjadi wakil kapten. Kamu. Jiang Wuyue memandang Long Yuxue dengan kaget. Long Yuxue menatapnya. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Jiang Wuyue buru-buru menggelengkan kepalanya. Ling Wuyue terkikik. Adik perempuan Yuxue akan menjadi wakil kapten. Itu bagus, itu bagus. Senyuman muncul di tepi bibir Ma San tetapi dia tidak bersuara. Dua pria kuat yang sedang bertarung dengan percikan api di mata mereka menggigil pada saat bersamaan. Ini karena pemandangan sinar ion berat yang mempengaruhi tubuh Bear Lord diputar ulang dalam pikiran mereka. Senjata itu benar-benar menakutkan. Kalian juga tidak keberatan? Long Yuxue bertanya dengan datar. Sima Jinci tidak pernah ahli dalam memimpin jadi dia mengangguk. Seorang Ruheng mengangkat bahu. Saya tidak keberatan. Baiklah, kalau begitu ini aku. Akankah ini berhasil? Tiga kata terakhir ditujukan pada Tang Wulin. Tang Wulin memandang perwira senior utamanya dari tentara Dewa Darah dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa masalah di hatinya akan diselesaikan dengan mudah olehnya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihatnya dengan cara yang berbeda sekarang. Long Yuxue berkata kepada Tang Wulin, jika tidak ada masalah maka kamu harus pergi melakukan apa yang harus kamu lakukan. Apakah Anda membutuhkan salah satu dari kami untuk pergi dengan Anda? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu itu dulu. Saya hanya akan mencari beberapa informasi. Aku akan segera kembali. Pastikan semua orang tetap di dalam hotel. Jika memungkinkan, jangan kumpulkan semua orang di tempat yang sama. Tunggu aku. Baik. Long Yuxue tidak banyak bicara. Hanya satu kata yang dia gumamkan. Ling Wuyue berkata sambil tersenyum, Kapten, saya pikir Anda memiliki kepala pelayan yang hebat di sini. Tang Wulin memandang Long Yuxue yang juga menatapnya dengan mata berbinar tajam. Tang Wulin ingin berterima kasih padanya, tetapi dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Yang lainnya berpencar, hanya menyisakan Long Yuxue. Hubungi kami kapanpun Anda membutuhkan sesuatu. Ada satu hal lagi yang ingin saya ingatkan. Kami yang dilatih oleh tentara Dewa Darah serba bisa. Kami tidak hanya ahli dalam pertempuran, tetapi kami juga sangat terlatih di bidang lain. Jika ada sesuatu yang Anda ingin kami lakukan, saya sarankan Anda memberi perintah kepada semua orang untuk melakukannya. Anda akan membuang-buang sumber daya dengan meminta semua orang berkumpul di sini dan tidak melakukan apa-apa, kata Long Yuxue kepada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Anda ada benarnya. Saya juga memikirkan tentang itu. Terima kasih, Yuxue. Long Yuxue menggelengkan kepalanya. Aku adalah bawahanmu sekarang. Ini adalah hal-hal yang harus saya lakukan. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya.
Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Tang Wulin merasakan kehangatan menyebar di hatinya saat dia melihat punggungnya yang surut. Dia benar-benar bersyukur bahwa ada seseorang yang ingin membantunya. Ekspresi kecewa muncul di wajah cantik Long Yuxue saat dia keluar dari kamar Tang Wulin. Pada akhirnya, kepribadiannya telah menentukan arah tindakannya. Bahkan jika dia tahu bahwa itu tidak mungkin, dia akan bertahan untuk apa yang dia putuskan dalam pikirannya. Jika dia memiliki pilihan terbaik, dia tidak akan pernah puas dengan yang terbaik kedua. Dia mungkin mewarisi sikap keras kepala seperti itu dari ayahnya. Setidaknya dia ada di sisinya untuk saat ini. Mungkin suatu hari nanti. Setengah jam kemudian ketika Tang Wulin diam-diam meninggalkan hotel, penampilannya benar-benar baru. Dia tampak berusia 40-an, pria parubaya yang tidak enak dipandang. Tubuhnya tampak kekar, tetapi perawakannya lebih pendek setengah kepala dari tinggi aslinya. Penampilan seperti itu hampir luput dari perhatian orang banyak. Ini adalah seni penyamaran yang dia pelajari dari Pulau Iblis. Harus diketahui bahwa teknik rahasia dan trik kecil yang dia pelajari di Pulau Iblis bahkan dapat digunakan untuk mengubah warna cincin jiwanya, apalagi penampilannya. Setelah dia keluar dari hotel, Tang Wulin tidak pergi ke asosiasi pandai besi secara langsung. Sebagai gantinya, dia naik taksi jiwa dan memberi alamat kepada pengemudi itu. Taksi melaju dengan mantap. Sekitar setengah jam kemudian, dia sampai di tempat tujuannya. Tang Wulin turun saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat toko ini di hadapannya. Benevolence Hall terdengar seperti nama yang tidak mungkin lebih biasa lagi. Salib yang menandai papan namanya menandakan bahwa itu adalah toko obat. Skala itu agak menengah. Tidak terlalu besar atau terlalu kecil dan segala isinya tampak tidak mencolok. Tang Wulin membuka pintu dan masuk. Tidak banyak pelanggan di dalam toko dan hanya 3 atau 4 anggota staf. Deretan rak penyimpanan memajang semua jenis obat yang biasa digunakan. Tang Wulin berjalan di antara rak dengan santai dan mengambil beberapa obat dari mereka sebelum dia datang ke kasir. Petugas di kasir melirik barang-barang yang dia pilih dan memiliki sedikit perubahan ekspresi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tang Wulin. Tuan, obat-obatan yang Anda pilih ini tidak digunakan hanya untuk satu penyakit. Apakah Anda yakin ini benar? Tang Wulin tersenyum. Obat yang kubeli bukan untuk menyembuhkan penyakit, tapi untuk rezeki. Petugas itu buru-buru menjawab, itu adalah obat-obatan yang bisa beracun. Bagaimana Anda bisa mengkonsumsinya seperti makanan? Tang Wulin menjawab, tidak apa-apa. Saya memiliki nafsu makan yang baik. Petugas itu mengangguk. Tolong ikuti aku kalau begitu. Biarkan dokter internal kami memeriksa Anda. Percakapan antara mereka berdua terdengar biasa saja, namun kenyataannya, itu adalah serangkaian kode rahasia. Segala sesuatu dari saat Tang Wulin mulai mengambil obat-obatan mengandung pesan tersembunyi. Tang Wulin mengikuti petugas saat mereka berjalan ke pintu di samping. Petugas membawanya ke lift di lantai 2 tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat menaiki elevator, hanya ada tombol untuk lantai 2 dan 3. Namun, petugas mulai mengetuk dengan cepat ke salah satu dinding logam elevator. Setelah dia mengetuk secara berirama beberapa lusin kali, tampilan elektronik di elevator menunjukkan tombol untuk lantai lain. Lift turun dan membuka pintunya. Petugas memberi isyarat agar Tang Wulin keluar dari lift sebelum berjalan keluar sendiri. Meskipun itu 2 tingkat di bawah tanah, tempat itu terang benderang. Mereka melintasi sebuah lorong dan tiba di gudang bawah tanah yang luas. Ada banyak orang yang sibuk seolah-olah sedang merakit sesuatu. Dengan matanya yang tajam, Tang Wulin dapat mengetahui bahwa objek yang mereka susun terkait dengan komponen mesia. Selain itu semua adalah komponen mesia peringkat tinggi dan juga beberapa instalasi inti. Tang Wulin tidak bertanya apa-apa dan tetap diam sepanjang waktu. Petugas akhirnya membawanya ke sebuah ruangan. Di dalamnya ada seorang pria parubaya, tampil sama tidak mencoloknya dengan Tang Wulin. Ada 7 monster di sekte Tang yang asli. Monster apa kamu? Tang Wulin tersenyum, mengeluarkan sebuah benda dari saku dadanya dan memberikannya kepada pria itu. Baris ketiga, Shrek Seven Monsters yang asli mendirikan sekte Tang, tetapi pendirinya bukanlah pemimpin Shrek Seven Monsters pada saat itu. Leluhur pertama Tang Sekte, Tang San, yang menempati peringkat ketiga dalam usia. Sebelum meninggalkan tentara Dewa Darah, Dou Luo tanpa hati memberi Tang Wulin sesuatu. Itu semua benteng rahasia sekte Tang di benua itu. Setiap benteng benar-benar terpisah, bahkan mereka tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Hanya pejabat berpangkat tertinggi dari sekte Tang yang tahu lokasi mereka. Sementara itu, token yang dimiliki Tang Wulin adalah milik Aula Dou Luo. Itu adalah tanda perintah, tidak terlalu besar dan berbentuk belah ketupat. Kata-kata Tang San diukir di satu sisi token sementara di sisi lain ada kata-kata Tang Sekte. Sekte Tang, Tang San. Untuk beberapa alasan, Tang Wulin memiliki perasaan aneh di hatinya setiap kali dia melihat 4 kata ini. Seolah-olah nama itu sendiri sangat erat hubungannya dengan dia secara pribadi. Pria itu hanya melirik sekilas setelah menerima token perintah sebelum dia segera berdiri. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Kemudian, dia berjalan ke depan instrumen yang terletak di samping dan memasukkan token ke dalamnya. Layar cahaya muncul. Hidup bisa tanpa perasaan, tetapi Anda mungkin masih bertemu orang-orang yang penuh gairah. Pria yang tidak berperasaan juga pernah bergairah. Gambar dari 2 frase yang melekat pada pedang berkedip 7 kali di layar cahaya. 7 lampu, seperti kunjungan pribadi guru aula. Dia menghapus token perintah. Ketika dia melihat Tang Wulin sekali lagi, tatapannya telah berubah total. Dia berbicara dengan hormat, Sekte Tang, manajer divisi Mingdu, Jiki menyambut duta besar. Token perintah yang diberikan kepada Tang Wulin oleh Heartless Dou Luo memiliki peringkat tertinggi yang tersedia di aula Dou Luo. Seseorang diberi wewenang untuk memindahkan semua sumber daya Sekte Tang dengan token perintah ini.
Ini adalah pertama kalinya manajer ini bertemu orang dengan peringkat seperti itu. Sejak markas Sekte Tang dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, mereka tetap bersikap rendah hati dan tetap diam. Semua divisi besar telah menyusut di permukaan. Meski begitu, mereka masih terus diganggu oleh banyak pihak. Saat ini, kemunculan token perintah peringkat tertinggi di tangan Tang Wulin merupakan kejutan besar bagi manajer divisi ini. Tang Wulin menilai orang di depan matanya. Ciki memiliki tubuh yang tinggi, berotot, dan kulit yang cerah. Dia sedikit gemuk, jadi dia tampak sangat baik hati ketika dia tersenyum. Dia memiliki penampilan jujur yang tidak menimbulkan ancaman bagi manusia atau binatang. Halo, tidak perlu formal. Saya ingin memahami situasi saat ini di Mingdu, terutama setelah pergantian personel tingkat atas Mingdu. Apakah Anda memiliki daftar nama yang terperinci? Tanya Tang Wulin setelah mengambil kembali token perintah itu. Ya, kami melakukannya. Mohon tunggu sebentar. Ciki adalah orang yang sangat efisien. Segera, daftar nama ditempatkan di depan Tang Wulin. Parlemen Federal memutuskan urusan federasi, dengan pembicara bertindak sebagai otoritas tertinggi federasi. Namun, federasi juga masih melakukan kontrol terhadap pembicara secara keseluruhan. Di permukaan, ini tampaknya merupakan sistem kepemimpinan yang sangat adil, tetapi dalam kenyataannya, ada banyak jenis perbuatan kotor yang terjadi di federasi. Banyak kursi senator dikendalikan oleh kekuatan besar. Ciki menjelaskan kepada Tang Wulin, sejak penyatuan benua 10.000 tahun yang lalu, federasi telah menggunakan sistem parlementer ini. Pada awalnya, hal itu benar-benar memungkinkan federasi berkembang pesat. Namun, seiring berjalannya waktu, segala macam kekuatan dari luar mulai menyusup ke dalam parlemen untuk keuntungan mereka sendiri. Sistem yang semula adil dan adil mulai berubah tanpa suara di belakang layar. Hingga saat ini, keputusan akhir federasi tidak terkait dengan apa yang dipilih oleh rakyat dan sepenuhnya bergantung pada pihak mana yang memiliki kendali lebih atas kursi. Setelah kehancuran Akademi Shrek, federasi berada di bawah tekanan yang sangat besar sehingga parlemen dibubarkan untuk sementara. Pembicara pada saat itu disalahkan dan mengundurkan diri. Lebih dari 2/3 dari generasi baru anggota parlemen baru dipilih. Itu juga merupakan perputaran kekuatan yang besar. Tang Wulin menyela, Saudara Ji. Saya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang konstitusi parlementer. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya lebih detail termasuk perbedaan antara setiap faksi? Ciki mengangguk dan berkata, ada total 231 kursi di parlemen federal, jadi ada 231 anggota parlemen. Ini dikonfirmasi setelah beberapa penyesuaian. Setiap anggota parlemen dipilih melalui pemilihan di berbagai daerah. Kota-kota yang lebih besar pasti akan memiliki anggota parlemen sendiri dan terkadang lebih dari satu, sementara kota-kota kecil bahkan mungkin tidak memiliki anggota parlemen. 231 anggota ini membentuk seluruh parlemen federal. 42 anggota biro dipilih dari anggota ini. 42 anggota biro ini termasuk seorang pembicara, 15 wakil pembicara dan 26 anggota komite. Mereka adalah otoritas tertinggi di seluruh federasi. Terkejut, Tang Wulin tersentak, begitu banyak wakil pembicara. Ciki mengangguk, ini adalah sesuatu di luar kendali siapapun. Itu diperlukan untuk mengimbangi kekuatan besar. Organisasi besar seperti Spirit Pagoda dan War God Hall masing-masing memiliki satu posisi wakil pembicara. Sekte Tang dan Akademi Shrek kami awalnya juga. Namun, Akademi Shrek memilih untuk menarik diri dari posisi wakil pembicara residen ini sekitar 6.000 tahun yang lalu dan terus bersikap netral mutlak. Di sisi lain, posisi wakil ketua Sekte Tang kami telah dihapuskan selama restrukturisasi parlemen ini. Pada titik ini, ekspresinya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. 231 anggota parlemen termasuk 42 anggota biro membentuk otoritas tertinggi di federasi. Tang Wulin mengingat ini dengan tenang di dalam hatinya. Ciki melanjutkan berbicara, sementara itu, parlemen federal terutama dibagi menjadi dua sisi, fraksi Lang dan fraksi Merpati, dan juga fraksi independen yang tetap. Namun, fraksi independen memiliki jumlah pegawai yang relatif lebih rendah dengan hanya lebih dari 20 orang, jadi tidak banyak berpengaruh dalam banyak urusan kritis. Kemudian ketika Akademi Shrek mundur darinya, fraksi independen tidak memiliki pemimpin dan pengaruhnya menjadi lebih lemah. Gaya pemerintahan fraksi Elang yang disebut relatif radikal dan kuat. Faksi ini menganjurkan perang sebagai kebijakan luar negerinya. Di sisi lain, fraksi Merpati adalah kebalikan langsung. Gaya pemerintahan fraksi Dov konservatif dan lembut. Faksi memprioritaskan perdamaian secara keseluruhan dan tidak mendukung perang. Itu bahkan mempertahankan sikap yang agak resisten terhadap beberapa penelitian dan pengembangan militer. Fraksi Dov selalu berasumsi bahwa terlalu banyak penelitian senjata jiwa pasti akan mempercepat menipisnya sumber daya benua dan merugikan perkembangan umat manusia. Namun, fraksi Dov menganjurkan penelitian dan pengembangan eksplorasi ruang angkasa untuk mencari lingkungan baru yang sesuai dengan kondisi kehidupan kita di luar angkasa. Dalam hal ini, fraksi Elang juga mendukung karena mereka berpikir bahwa federasi harus memiliki angkatan bersenjata yang lebih kuat sehingga mereka dapat menjajah ketika mereka menjelajahi makhluk luar angkasa. Ini karena tidak ada yang tahu apakah ada bentuk kehidupan lain di luar angkasa. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri tanpa kemampuan yang kuat? Kedua faksi punya justifikasi masing-masing. Jadi, setiap faksi ini memiliki kumpulan pendukung setianya. Tang Wulin memiliki ekspresi pemikiran yang dalam. Biar ku tebak, Pagoda Roh adalah pendukung kuat dari fraksi Elang. Di sisi lain, Akademi Shrek dan Sekte Tang kami lebih mendukung fraksi Dov. Ciki mengangguk, cukup benar. Selama periode sebelumnya, Sekte Tang dan Akademi Shrek kami selalu menjadi pendukung fraksi Dov. Meskipun akademi itu mundur dari parlemen, mahasiswanya masih tersebar di seluruh dunia.
Bukan hanya di pihak fraksi DOF, bahkan ada beberapa pemain kunci di fraksi Elang yang berasal dari akademi kami. Ini juga alasan mengapa akademi tetap netral. Di sisi fraksi Elang, pendukung paling langsung adalah Spirit Pagoda dan Battle God Hall. Mereka dianggap sebagai pilar utama fraksi Elang. Meski begitu, sebagian besar publik condong ke arah fraksi DOF, takut sumber daya benua akan habis sebelum waktunya karena perang. Dengan demikian, fraksi DOF mendominasi parlemen hampir sepanjang waktu, hingga insiden ini terjadi. Ledakan besar dari 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer telah mengubah status quo. Fraksi DOF akan memperkuat posisinya di atas fraksi Elang. Kemudian serangan itu menyebabkan kehancuran Akademi Shrek, dan Sekte Tang kita juga sangat menderita. Fraksi Elang melakukan serangan dan memimpin opini publik dengan pemujaan Roh Kudus yang agung dan berhasil menang. Setelah pemilihan kembali, fraksi Elang menduduki lebih dari 110 kursi di parlemen. Fraksi Elang memperoleh dominasi absolut sehingga mayoritas fraksi independen pun berada di pihak fraksi Elang. Menjadi sangat sulit bagi fraksi DOF untuk memiliki pengaruh atas situasi politik sekarang. Pikiran Tang Wulin berlari dengan kecepatan tinggi setelah mendengarkan penjelasan Jiki. Seseorang dapat menyimpulkan banyak hal tentang situasi politik di parlemen federal yang dapat diketahui hanya dengan mendengarkan kata-katanya. Akademi Shrek dan Sekte Tang dilanda malapetaka, jadi fraksi Elang Federasilah yang paling banyak memperoleh keuntungan, tanpa diragukan lagi. Sementara itu, Pagoda Roh dan Aula Dewa Perang adalah pendukung di belakang fraksi Elang. Meskipun tidak ada bukti kuat yang dapat membuktikan bahwa mereka terkait dengan pemujaan Roh Kudus, pergantian peristiwa itu benar-benar bermanfaat bagi mereka. Selain itu, meskipun mereka tidak dilibatkan, apakah kemungkinan kesepakatan mereka diabaikan? Markas Pagoda Roh dan kota Shrek terletak hanya sepelemparan batu. Secara relatif, pengaruh Pagoda Roh atas benua bahkan melebihi Sekte Tang. Pada saat itu, mengapa kota Shrek dan Pagoda Roh tidak dipilih sebagai target dari 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Jika memang begitu, dampak yang dihasilkan di benua itu akan lebih besar. Jadi, sama sekali tidak mungkin untuk tidak mencurigai Pagoda Roh. Tang Wulin menyipitkan matanya saat aura yang memancar dari seluruh tubuhnya sedang mengalami transformasi. Daftar nama ada di sini. Yang berwarna biru mewakili fraksi Merpati, merah mewakili fraksi Elang dan putih adalah fraksi independen. Ciki mendorong setumpuk daftar nama tepat di depan wajah Tang Wulin. Hanya dengan menilai warna di permukaan, Tang Wulin dapat melihat bahwa jumlah fraksi Elang sangat banyak. Fraksi Elang sendiri memiliki lebih dari 50% kursi. Sepertinya tidak banyak perbedaan. Fraksi DOF memiliki lebih dari 80 kursi juga. Jika mereka berhasil memenangkan fraksi independen, kata Tang Wulin. Bukan itu masalahnya. Ciki buru-buru berbicara, kita tidak bisa menilai kursi parlemen hanya berdasarkan angka. Pada kenyataannya, pemilihan final fraksi Merpati dan fraksi Elang masih bergantung pada dukungan publik untuk menentukan kepemimpinan untuk 5 tahun ke depan. Dalam sejarah parlemen, disparitas yang begitu besar jarang terlihat. Selain fraksi Elang yang berkuasa saat ini, fraksi Merpati juga telah ditentukan bahwa fraksi Merpati tidak akan memperoleh keuntungan yang signifikan untuk jangka waktu yang sangat lama. Fraksi Elang sangat licik. Meskipun mereka selalu mendukung perang, mereka tetap berpegang pada slogan menjaga pertempuran di luar wilayah kami. Pada saat yang sama, mereka juga menyatakan kesediaan mereka untuk memastikan keselamatan tentara kita dengan kemampuan terbaik mereka. Juga, beberapa percobaan serangan dari kultus Roh Kudus dalam beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan kematian yang tinggi bagi warga kita. Pada kenyataannya, fraksi Elang memiliki peringkat persetujuan 65% dan ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kita. Tang Wulin mengangguk. Saya melihat, saat dia berbicara, dia membaca daftar nama di tangannya. Sebagian besar nama dalam daftar nama tidak dikenalnya. Kadang-kadang, dia akan menemukan beberapa nama yang agak akrab seperti kakek Yue Zhengyu, kakak laki-laki tentara yang mewakili Korps Tentara Selatan. Anehnya, dia adalah anggota dari fraksi Elang. Apalagi dia adalah anggota biro tapi bukan wakil pembicara. Tidak ada seorang pun dari tentara Dewa Darah yang memegang jabatan di parlemen dan ini mungkin karena tentara Dewa Darah relatif independen. Nama-nama yang dikenal Tang Wulin dari Sekte Tang tidak muncul sekalipun di daftar nama anggota parlemen. Seolah-olah mereka benar-benar tersapu bersih dari daftar. Dia tahu bahwa prasangka parlemen terhadap Sekte Tang sangat parah. Sepertinya parlemen sangat tidak menyukai kita, ya, kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Ciki tersenyum pahit dan berbicara, ini telah menjadi masalah lama yang dimulai sejak sebelum berdirinya Federasi Dou Luo. Kenyataannya, Sekte Tang kita berdiri kokoh di sisi Kekaisaran Bintang Luo. Jika bukan karena kita, Kekaisaran Bintang Luo akan lama dihancurkan. Pada saat itu, Yang Maha Kuasa tanpa tandingan pada masanya, Es Suci Dou Luo Huo Yuhao, mengandalkan upayanya untuk menekan pendahulu federasi, Kekaisaran Sun Mun. Hanya melalui itu dia berhasil mempertahankan Kekaisaran Bintang Luo. Akibatnya, secara relatif, status kami di Star Luo telah jauh melebihi pagoda jiwa di sana. Tentu saja, pagoda roh seharusnya dibangun sendiri oleh Holy Eyes Dou Luo juga. Hanya pagoda roh modern yang telah berpaling dari niat aslinya dan tidak lagi seperti saat Holy Eyes Dou Luo mendirikannya bertahun-tahun yang lalu. Tang Wulin mengangguk. Dia telah mengunjungi Kekaisaran Bintang Luo sebelumnya, jadi dia memiliki kesan mendalam tentang masalah ini, karena bahkan bocah Raja Naga adalah murid dari Sekte Tang. Sekte Tang dianggap sebagai sesuatu seperti leluhur besar yang mendirikan Kekaisaran Bintang Luo. Untuk alasan itu, Sekte Tang masih bisa mempertahankan kekuatannya di sana. Dulu, ketika Sekte Tang masih mendapat dukungan Akademi Shrek, tidak ada yang bisa dilakukan pemerintah federal bahkan jika mereka sangat tidak puas dengan kami. Para pejabat pemerintah yang dipilih oleh anggota parlemen itu selalu ingin menurunkan semangat kami.
Hanya karena fondasi yang kuat dari akademi dan markas besar kami yang berlokasi di kota Shrek, tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk kami. Saya tidak menyangka bahwa mereka akan menggunakan serangan kultus Roh Kudus pada kami kali ini dan mereka melakukan trik yang begitu menyeramkan. Sekte Tang kami akan menjadi organisasi ilegal di benua segera. Tang Wulin tertawa dingin. Apakah mereka mencoba menghilangkan rintangan untuk membersihkan jalan menuju perang dengan Kekaisaran Bintang Luo? Mungkin mereka takut kita akan menyampaikan pesan ke Kekaisaran Bintang Luo. Jiki mengangguk. Sangat mungkin. Dengan demikian, pengaruh asli kami atas tentara sedang didorong dan ditekan sedemikian parah. Bahkan ada orang yang dianiaya. Situasinya sama sekali tidak terlihat bagus. Tang Wulin bisa membayangkan itu. Masalah dan hubungan dalam hal ini memang rumit. Namun, jelas bahwa kasus ini adalah hasil dari keberadaan Sekte Tang yang mengganggu kepentingan para penghasut perang. Sekte Tang selalu memiliki profil rendah dibandingkan dengan pagoda roh, jadi orang-orang biasa bahkan tidak menyadari penganiayaan terhadap Sekte Tang. Saat dia mendengarkan analisis Jiki, Tang Wulin terus membaca daftar nama. Dia tiba-tiba melihat nama yang sangat familiar ketika pandangannya tertuju pada daftar nama fraksi DOF. Hah, kenapa dia ada di sini? Tang Wulin menunjuk ke nama biru, suaranya dipenuhi keheranan. Itu adalah Molan. Nama itu sangat familiar bagi Tang Wulin. Dia adalah kondektur kereta jiwa yang dinaiki Tang Wulin sejak lama. Dia tidak keberatan mengorbankan dirinya untuk melindungi penumpang di kereta. Dia nyaris lolos dari kematian dan memang Roh Kudus Douluo Yali yang menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, Heaven Dou City diserang oleh serangan kultus Roh Kudus sementara sesuatu terjadi di pihak Tang Wulin juga. Dia mencoba menghubungi Molan, tetapi dia tidak pernah berhasil menghubungi nomor kontak aslinya. Dia benar-benar tidak berharap melihat nama akrab ini di sini. Meski begitu, apakah Molan ini benar-benar Molan itu? Tang Wulin merasa heran tetapi tatapannya mulai beralih segera setelah itu. Apakah kamu membicarakan tentang dia? Orang ini adalah bintang politik yang sedang naik daun dari fraksi DOF. Ngomong-ngomong, dia memiliki pengalaman hidup yang agak menyedihkan. Dia pernah menjadi konduktor kereta jiwa. Belakangan, dia menjadi pahlawan ketika dia melindungi orang-orang biasa selama konfrontasi dengan bajingan kultus Roh Kudus di mana dia terluka parah. Ayahnya awalnya adalah konsul Heaven Dou City dan anggota parlemen. Namun, ayahnya meninggal dalam serangan kultus Roh Kudus. Pada saat itu, dia adalah anggota pejabat kota Heaven Dou atas permintaan ayahnya. Ketika Heaven Dou City berada dalam kekacauan, dia menonjol dalam memimpin petugas untuk menangani keadaan darurat. Tidak hanya ayahnya yang dikorbankan, tetapi suami dan anaknya juga meninggal dalam ledakan besar itu. Dia menanggung kesedihan dan rasa sakit yang luar biasa untuk menghibur orang-orang biasa sambil tetap memegang kendali penuh atas situasi. Dia benar-benar wanita yang kuat. Setelah mendengarkan kata-kata Jiki, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan sedih yang luar biasa di dalam hatinya. Konsul Mo Wu telah meninggal dan bahkan suami dan anak dari Sister Molan. Berapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung? Tang Wulin mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Pemujaan Roh Kudus. Pemujaan Roh Kudus. Guru jiwa jahat yang telah melakukan dosa ini tidak akan mati dengan damai. Tang Wulin meledak dengan amukan yang luar biasa. Apa yang terjadi setelah itu? Tanya Tang Wulin erat saat dia menekan emosi di dalam hatinya. Jiki menjawab, Nyonya Molan menerima dukungan besar dari Heaven Dou City, terutama dari rakyat biasa. Selama pemilihan ulang parlemen, dia dinominasikan untuk jabatan perwakilan Heaven Dou City. Dengan demikian, ia menjadi salah satu anggota parlemen termuda dari fraksi DOF. Secara bersamaan, dia memegang jabatan wakil konsul untuk Heaven Dou City, sedangkan jabatan konsul dipegang oleh wakil ketua parlemen. Sebagian besar urusan ditangani oleh Nyonya Molan. Dia bertingkah aneh belakangan ini. Selain tidur, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja. Seolah-olah dia sedang berusaha mati rasa untuk melupakan rasa sakit. Tang Wulin merasa tidak nyaman saat mendengarkan Jiki. Di mana dia sekarang? Apakah dia di Heaven Dou City atau Mingdu? Tanya Tang Wulin. Jiki berbicara, parlemen baru-baru ini mengadakan rapat pleno ketiga, jadi dia seharusnya berada di Mingdu. Agenda pertemuan adalah untuk membahas penggunaan kekuatan militer di Kekaisaran Bintang Luo. Tang Wulin mengangkat alisnya. Bisakah kita menemukan tempat tinggalnya? Jiki menjawab, kita harus bisa melakukan itu. Namun, karena kebencian kultus Roh Kudus, keamanan anggota parlemen sekarang sangat ketat. Meskipun kami dapat menemukannya, Anda belum tentu dapat menemuinya. Anda tahu dia. Tang Wulin mengangguk pelan. Bibirnya tersenyum pahit. Sister Molan, apakah kamu masih baik-baik saja? Dengan berat hati, Tang Wulin meninggalkan titik kontak Sekte Tang. Dia mendapat banyak keuntungan dari perjalanan ini. Itu bermanfaat baginya untuk memahami situasi politik secara keseluruhan di benua itu. Namun, dia juga menerima kabar tentang kematian keluarga Molan. Tang Wulin naik taksi dan menuju ke Asosiasi Pandai Besi Mingdu. Tidak peduli seberapa ketat keamanannya, dia akan memikirkan cara untuk bertemu dengan Sister Molan. Jika bukan karena hal lain, dia hanya ingin menghiburnya. Adapun keamanan, Tang Wulin cukup yakin bisa melewatinya dengan mudah. Asosiasi Pandai Besi Mingdu tidak lebih kecil dari markas Asosiasi Pandai Besi yang terletak di kota Dou Surga. Bagaimanapun, kota Mingdu adalah ibu kota federasi, sehingga pekerjaan penempaan berkualitas tinggi juga diminati. Anehnya, Tang Wulin merasa tempat itu sunyi ketika dia masuk ke Asosiasi Pandai Besi Mingdu. Bukankah tempat ini seharusnya diisi dengan aliran pandai besi yang tak ada habisnya? Meskipun orang yang memilih menjadi pandai besi sedikit, masih ada banyak pandai besi yang memiliki peringkat rendah dan menengah. Banyak pandai besi di bawah peringkat 3 bahkan bukan master jiwa. Mereka mengandalkan kemahiran dalam keterampilan mereka untuk mencari nafkah.
Bagaimanapun, logam yang ditempa oleh orang-orang ini cukup bagus untuk menghasilkan misya biasa. Meskipun demikian, Tang Wulin menggambarkan tempat yang dia lihat di tingkat pertama asosiasi pandai besi yang luas sebagai sepi. Ada kurang dari 10 pandai besi. Tempat itu tampak sangat kosong dan hampir tidak ada staf layanan di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin berjalan ke konter dengan bingung. Staf bagian servis di sisi lain konter berdiri. Halo, bolehkah saya tahu jika Anda di sini untuk sebuah misi, atau apakah Anda seorang pandai besi? Tang Wulin menjawab, saya seorang pandai besi dari tempat lain. Apa yang terjadi di sini? Mengapa pergaulan begitu sepi? Staf layanan berbicara dengan senyum pahit, tempat itu telah ditarik kembali oleh militer. Mungkinkah Anda belum menerima perintah permintaan militer? Ada kemungkinan perang yang akan datang, jadi militer mempekerjakan pandai besi dengan gaji tinggi, terutama pandai besi di bawah peringkat 5. Militer menyediakan sejumlah besar logam langka untuk dipalsukan oleh pandai besi, jadi ini adalah kesepakatan yang menarik bagi pandai besi yang mencoba menerobos ke alam penempa roh. Karenanya, hanya ada sedikit pandai besi di lantai kami. Namun, kesepakatan permintaan militer tidak begitu menarik bagi pandai besi di atas peringkat 5, tetapi pandai besi berpangkat tinggi tidak setingkat kami. Setelah mendengarkannya, Tang Wulin tercengang. Saya pikir parlemen sedang mempertimbangkan kemungkinan pengiriman tentara kita untuk berperang. Mengapa mereka mempekerjakan pandai besi? Staf layanan tersenyum dingin. Apa maksudmu mempertimbangkan? Saya pikir mereka sudah memobilisasi tentara lebih awal. Saya memiliki seorang teman tentara yang telah dipindahkan ke ISEA. Sebagai formalitas, parlemen hanya melakukan penilaian. Tang Wulin mengerutkan kening. Apakah situasinya sudah sampai sejauh ini? Fraksi Elang benar-benar tidak sabar. Meskipun situasinya menguntungkannya ketika dia berusaha untuk membangun kembali Akademi Shrek, dia benar-benar tidak ingin menyaksikan melancarkan perang. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia merasa baik tentang Kekaisaran Bintang Luo, tetapi semua orang di planet Bintang Luo adalah manusia. Begitu perang dilancarkan, orang-orang pasti akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Dimengerti, terima kasih. Apakah ada misi tempa yang tersedia, seperti yang memiliki peringkat lebih tinggi? Tanya Tang Wulin. Tentu saja, misi penempaan saat ini menumpuk seperti gunung. Jika Anda seorang pandai besi peringkat 3 atau peringkat 4, misi penempaan kami tidak terbatas. Bolehkah saya melihat lencana pandai besi Anda? Tang Wulin tersenyum dan mendapatkan lencana pandai besi sebelum dia menggantungnya di depan dadanya. Lencana itu berlatar belakang emas dengan cahaya bintang hitam. 7 bintang hitam berkilauan menghiasi lencana. Setelah melihat lencana, staf layanan langsung terpana. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, 7 bintang. Seorang Saint Craftsman. Di dunia pandai besi, lencana digunakan untuk mewakili pangkat dan status seseorang. Bahkan untuk divisi besar di Mingdu, masih sangat jarang menemukan Saint Craftsman. Lencana pandai besi dikategorikan sebagai berikut. 1-2 bintang. Latar belakang biru dengan bintang putih guru. 3-4 bintang. Latar belakang oranye dengan bintang kuning Grandmaster. 5-6 bintang. Latar belakang putih dengan bintang ungu pengrajin ahli. 7-8 bintang. Latar belakang emas dengan bintang hitam Saint Craftsman. 9 bintang. Latar belakang emas putih dengan bintang merah Divine Craftsman. Begitu lencana Tang Wulin ditunjukkan, dia segera mengungkapkan bahwa dia adalah seorang Saint Craftsman yang bisa melakukan penempaan jiwa. Dia adalah penemuan langka dan berada di puncak semua pandai besi di seluruh benua. Alasan Master Armor Pertempuran 3 kata jauh lebih sedikit daripada Master Armor Pertempuran 2 kata di benua itu bukan karena Master Armor Pertempuran 2 kata belum berkultivasi sejauh itu, tetapi karena ada terlalu sedikit Saint Craftsman. Mereka terlalu sibuk menempa armor perang 3 kata. Armor pertempuran 3 kata harus dibuat dengan logam berkualitas tinggi, dan pandai besi harus memulai dari awal jika prosesnya gagal. Dengan demikian, banyak Master Armor Pertempuran 2 kata lebih suka mempertahankan armor pertempurannya daripada meningkatkan tanpa jaminan yang memadai dan dukungan finansial. Dengan demikian, Saint Craftsman manapun memiliki status yang dihormati di dunia pandai besi atau bahkan seluruh benua. Itu hampir sama dengan pangkat presiden divisi dari Asosiasi Pandai Besi Kota. 1135. Meskipun staf layanan tidak mengenal pria parubaya dengan fitur yang tidak menarik, dia telah mengungkapkan statusnya. Tidak ada yang berani memalsukan identitas Saint Craftsman bintang 7. Meskipun Asosiasi Blacksmith tidak menikmati status setinggi Asosiasi Master Mesia, Presiden Asosiasi Blacksmith adalah anggota parlemen. Pengrajin ilahi Zhen Hua adalah anggota parlemen. Apalagi dia juga salah satu anggota biro. Dia termasuk di antara nama-nama yang dikenal Tang Wulin dalam daftar. Zhen Hua bertindak sebagai salah satu pemimpin di fraksi independen. Maaf, aku tidak tahu kau adalah Saint Craftsman. Staf layanan tidak berani menyalahkan Tang Wulin karena tidak menunjukkan lencananya. Faktanya, Tang Wulin tidak akan memakai lencananya jika bukan karena terlalu sedikit orang di level ini. Kalau tidak, dia akan diawasi seperti binatang langka oleh orang-orang. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Saya hanya di sini untuk mencari tahu tentang misi yang tersedia. Saya harus pergi ke level mana? Staf servis berlari keluar dari balik meja. Tolong izinkan saya membawa Anda ke sana. Saint Craftsman, orang itu adalah Saint Craftsman. Seorang Saint Craftsman ada di sini. Militer federal mengambil inisiatif untuk menghubungi semua Saint Craftsman di asosiasi kami dengan harapan mereka dapat mengambil bagian dalam perang. Kondisi yang ditawarkan benar-benar murah hati. Beberapa bahkan memberikan jiwa roh hitam buatan manusia pagoda roh yang baru dibuat sebagai tanda. Saya bertanya-tanya mengapa orang ini ditinggalkan. Tang Wulin memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Jiwa roh hitam buatan manusia sebagai imbalan.
Federasi sangat murah hati. Namun, saya khawatir harga jiwa roh hitam buatan manusia ini sangat tinggi. Pagoda jiwa layak mendapatkan reputasinya sebagai peneliti terkemuka dalam jiwa roh di dunia saat ini. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa pagoda roh berada dalam posisi berkuasa hari ini karena kontribusi mereka untuk penelitian jiwa roh. Keberhasilan setiap jiwa roh buatan manusia yang baru berkembang menandakan peningkatan di dunia master jiwa. Karena kurangnya makhluk jiwa di benua saat ini, hampir semua master jiwa berada di bawah kendali pagoda roh sampai batas tertentu. Misalnya, jika pagoda roh mengeluarkan perintah untuk tidak menjual jiwa roh kepada guru jiwa tertentu, kultivasi guru jiwa akan sangat terpengaruh. Tang Wulin khawatir dia perlu menghadapi masalah ini ketika dia membangun kembali Akademi Shrek di masa depan. Dia naik lift dan keluar di lantai 4. Level 4 memiliki lebih sedikit orang daripada level 1. Tidak ada aula yang luas, hanya lorong. Tang Wulin curiga bahwa ini adalah lokasi bengkel tempat peringkat tertinggi asosiasi. Sangat sedikit Saint Craftsman yang ada. Tidak lebih dari 3 bahkan untuk divisi besar minggu. Seorang wanita cantik muda berdiri di depan Tang Wulin. Dia bertanya dengan senyum di wajahnya, Saint Craftsman yang terhormat, ada yang bisa saya bantu? Tidak ada keraguan bahwa kata itu sudah beredar tentang identitas Tang Wulin. Saya ingin mengambil beberapa misi. Remunerasi yang saya butuhkan adalah dalam bentuk koin federasi. Sebagai Saint Craftsman, seseorang diizinkan untuk mengajukan remunerasi yang diminta, tetapi tidak memilih misinya. Tentu saja, tak masalah. Meskipun wanita muda itu sedikit heran, dia langsung setuju. Mungkinkah Saint Craftsman kehabisan dana? Dia merasa tidak pasti karena dia tahu bahwa seseorang pasti akan kaya ketika seseorang menjadi ahli dalam menempa. Bagaimana seseorang bisa kehabisan dana? Biasanya, Saint Craftsman hanya akan mengambil misi untuk mendapatkan beberapa material langka. Jika tidak, mereka akan sibuk menempa para master jiwa tingkat tinggi yang berharap bisa menerobos menjadi master armor pertempuran 3 kata. Di sisi lain, Saint Craftsman hampir bisa meminta apapun sebagai imbalan atas karyanya. Inilah mengapa pandai besi setelah mencapai peringkat tinggi dijunjung tinggi atas pembuat mecha, mekanik mecha, dan bahkan perancang mecha. Mereka benar-benar jenis yang langka. Segera, inventaris misi muncul di hadapan Tang Wulin. Tidak ada harga yang tercantum karena harga itu akan diusulkan oleh Saint Craftsman. Karya seorang Saint Craftsman tak ternilai harganya. Harganya bahkan mungkin tergantung pada mood pandai besi. Itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Asosiasi Pandai Besi. Meskipun Tang Wulin telah lama menjadi Saint Craftsman, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Akan mudah untuk menangani masalah moneternya mulai sekarang. Silakan pilih 3 misi yang bisa diselesaikan oleh Saint Craftsman peringkat 7. Sedangkan untuk harga silahkan atur sesuai market rate. Anda dapat membayar saya setelah penilaian Anda. Selain itu, saya memerlukan bengkel penempaan, dan tolong bantu saya menyiapkan materi. Iya, layanan yang diberikan kepada Saint Craftsman dilakukan dengan segera dan tanpa kerumitan. Setelah Tang Wulin membuat pilihan, asosiasi akan membantunya mengatur urusan lainnya dan mengurangi biaya material dari gajinya. Materi yang diberikan tentunya akan menjadi yang terbaik. Biaya material bukanlah urusan pandai besi dengan pangkat seperti itu. Segera, 3 misi muncul di hadapan Tang Wulin. Semua misi adalah tipe yang sama dan juga yang paling sering diminta oleh Saint Craftsman. Itu semua adalah tugas pembentukan logam yang ditempa oleh jiwa. Dia akan melakukan penempaan jiwa pada logam, diikuti dengan membentuk logam menjadi bentuk yang diminta oleh pelanggan. Dengan kata lain, dia ditugaskan untuk menempa blok pendahuluan dari armor perang 3 kata. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum saat melirik 3 misi. Mereka semua adalah tugas pembentukan logam yang ditempa oleh jiwa dari jenis logam yang sama. Itu dianggap sebagai level termudah untuk Saint Craftsman. Tampak jelas bahwa staf layanan bertindak di sisi konservatif untuknya. Namun, itu cukup bagus. Dia tidak memalsukan untuk sementara waktu, jadi akan bermanfaat untuk menggunakan misi ini sebagai latihan. Segera, suara ketukan berirama terdengar dari ruang tempat tingkat tinggi. Kedengarannya segar dan menyenangkan. Tidak ada sedikit pun agitasi dalam suara itu. Staf layanan yang berjaga di dekat pintu segera merasa rileks setelah mendengar suara ketukan. Yulan telah bekerja di level Saint Craftsman selama lebih dari 3 tahun, dan dia hanya pernah bertemu 6 Saint Craftsman selama ini. Tugas pertama yang dia lakukan ketika bertemu Tang Wulin adalah memverifikasi identitasnya. Namun, tidak ada catatan tentang dirinya di sistem. Dia kemudian memverifikasi bahwa lencana Saint Craftsman itu asli dengan menjalankan pemindaian. Namun, tidak mungkin dia bisa mengetahui identitas asli Tang Wulin karena kebijakan pribadi dan rahasia asosiasi terhadap Saint Craftsman. Jadi, dia memilih 3 misi termudah untuk Tang Wulin. Saat ini, dia merasa lega setelah mendengarkan suara ketukan yang menyenangkan. Orang ini benar-benar seorang Saint Craftsman. Mustahil bahwa suara tempaan bisa begitu menyenangkan jika pandai besi itu bukan Saint Craftsman. Selanjutnya, dia harus menjadi Saint Craftsman yang berpengalaman. Mungkin, dia lebih dekat ke peringkat 8. Dia tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Umumnya, pandai besi bekerja keras, jadi mereka terlihat sedikit lebih tua dari usia sebenarnya. Mungkin, dia bahkan belum berusia 40 tahun. Saint Craftsman muda seperti itu. Biarpun dia sedikit lebih tua, itu masih bisa diterima. Lagi pula, jika aku bisa menjadi wanita Saint Craftsman, maka itu akan. Wanita muda itu sudah tersesat dalam fantasi. Di sisi lain, Tang Wulin berada dalam suasana hati yang berlawanan. Semangatnya telah menjadi sangat fokus saat dia terlibat dalam penempaannya. Mengikuti peningkatan basis kultivasinya yang dihasilkan dari efek garis darah Raja Naga Emasnya,
Tang Wulin menemukan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menggabungkan semua yang dia miliki untuk ditempa, bahkan aura garis keturunannya juga. Apa perbedaan antara pandai besi peringkat 7 dan peringkat 8? Itu ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk menggunakan paduan roh untuk menempa logam yang ditempa oleh jiwa. Kemampuan menggabungkan bakat alami seseorang ke dalam logam sehingga seseorang dapat memberikan kehidupan dan spiritualitas kepada logam tersebut adalah faktor penentu lainnya. Tang Wulin masih menjadi pandai besi peringkat 7 karena dia kurang di bidang ini. Dia perlu meningkatkan pemahamannya tentang proses penempaan dan dirinya sendiri secara menyeluruh untuk maju lebih jauh. Sebagai contoh, gurunya, Saint Craftsman Mu Chen mampu menggabungkan sebagian dari efek khusus yang dihasilkan oleh jiwa bela diri matahari ke dalam logam. Dengan demikian, logam yang ditempa jiwa yang dia hasilkan paling cocok untuk master jiwa atribut api, atau untuk master jiwa yang jiwa bela dirinya tidak bertentangan dengan elemen api. Armor pertempuran 3 kata yang dihasilkan dari logam yang ditempa jiwa Mu Chen menghasilkan kemampuan menyerang seseorang untuk membawa atribut api. Serangan yang dihasilkan sangat intens tetapi tidak menghabiskan kekuatan jiwa seseorang. Itu sama dengan menambahkan endomen alami baru pada master armor pertempuran, jadi seseorang hanya bisa membayangkan kekuatan efeknya. Tang Wulin mulai memahami kemampuannya di bidang ini sekarang. Sebelum hari ini, dia baru saja menyentuh pinggiran. Dia masih jauh dari memahami proses menggabungkan bakat alaminya ke dalam logam selama penempaan jiwa. Namun, hari ini berbeda. Saat dia mulai menempa, dia merasakan perbedaan dalam dirinya sendiri. Segala macam elemen di ruang sekitarnya dengan penuh semangat mengelilinginya. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan pada atribut logam. Kekuatan spiritual peringkat domain rohnya memungkinkan dia untuk merasakan bahkan perubahan yang paling menit. Di sisi lain, semua jenis elemen yang dikaitkan dengan alam benar-benar menghasilkan efeknya dan terus mempengaruhi logam seiring dengan proses penempaannya. Dia bahkan bisa merasakan perubahan dan pengaruh pada logam yang disebabkan oleh fluktuasi garis darah di antara napasnya. Inilah manfaat dari kekuatan spiritual yang tinggi. Kekuatan spiritual dapat mencerminkan pengaruhnya terhadap kemampuan master jiwa di hampir semua bidang. Apakah itu dalam pertempuran master jiwa atau profesi pembantu master jiwa, akan ada peningkatan yang baik ketika kekuatan spiritual master jiwa cukup kuat. Dengan demikian, hampir semua master jiwa yang dilengkapi dengan kemampuan luar biasa dalam profesi tambahan mereka memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat. Meski begitu, hampir tidak ada pandai besi peringkat Saint pengrajin yang memiliki basis budidaya kekuatan spiritualnya di ranah domain roh. Bahkan guru pengrajin suci Tang Wulin, Mu Chen, memiliki basis kultivasi kekuatan spiritual hanya 1 tingkat lebih rendah dari dirinya. Itu sudah cukup untuk pandai besi. Tang Wulin menggunakan basis budidaya kekuatan spiritual domain roh untuk mengalami kedalaman dalam menempa. Semangatnya benar-benar tenggelam dalam sensasi dan persepsi metal. Pemahaman memungkinkan seluruh orangnya untuk sepenuhnya menyesuaikan diri dengan logam itu. Pada tingkat penempaan jiwa ini, setiap kali dia memasuki proses penempaan jiwa, itu sama dengan dia menciptakan atau memberkahi kehidupan dan kecerdasan pada logam. Ini juga alasan mengapa jumlah pandai besi kelas atas jauh lebih rendah daripada desainer, pembuat, dan mekanik. Logam yang hidup dengan kehidupan dan kecerdasan yang kaya akan menjadi armor atau misya pertempuran setelah proses desain, pembuatan, dan mekanik. Bagian selanjutnya difokuskan hanya pada pencetakan logam, sementara hanya ada proses pertama yang melibatkan penciptaan. Sudah cukup lama sejak Tang Wulin memasuki peringkat Saint Craftsman. Kekuatan pemahamannya dalam menempa sangat mengesankan, namun meskipun demikian dia tidak melakukan apa-apa selain hanya memasuki pintu untuk menciptakan kehidupan. Pemahamannya tentang kekuatan hidup kembali ketika dia berada di Pulau Iblis dan juga setiap tugas tempaan yang dia lakukan saat menjadi Saint Craftsman memberinya momen yang sangat penting untuk dialami dan dipelajari. Dia berjalan lebih jauh di jalan seorang Saint Craftsman. Di sisi lain, momen sebenarnya yang memungkinkannya untuk naik dari peringkat 7 Saint Craftsman ke peringkat 8 Saint Craftsman adalah saat ini. Kekuatan spiritual peringkat domain rohnya memungkinkan dia untuk sepenuhnya terhubung dengan setiap elemen logam sehingga dia dapat mengalami perbedaan antara elemen logam dan elemen alam lainnya dengan cara yang bahkan lebih halus. Sebagai hasil dari pengalaman ini, dia terus berkembang. Dia merasa seperti dia adalah orang tua untuk logam yang ditempa di hadapan dirinya sendiri saat dia terus-menerus mengubah embrio dan menanamkan gen miliknya. Proses penempaan itu panjang dan tahan lama, tetapi tidak terasa apa-apa selain hanya sepersekian detik dalam persepsi Tang Wulin. Setiap aliran pancaran lembut dan fluktuasi spiritual yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kecerdasan menutupi seluruh tubuh Tang Wulin untuk memberinya umpan balik. Baru setelah itu dia sadar kembali dari pencelupan total. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan menyimpan palu perak berat yang ditempa jiwa di tangannya. Dia menatap logam yang ditempatkan di hadapan dirinya saat bibirnya tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menekan dengan lembut ke logam perak yang tidak tampak luar biasa dan pemandangan aneh muncul. Logam perak itu melunak tanpa suara. Itu merayap dan naik ke atas dari ujung jarinya. Dalam sepersekian detik, logam perak menutupi telapak tangannya, diikuti oleh lengan, siku, dan kemudian ke lengannya seperti lapisan baju perang. Bahkan lebih aneh lagi bahwa Tang Wulin bisa merasakan kerinduan yang memancar dari logam itu. Itu seperti kasih sayang seorang anak yang gembira saat melihat ayahnya dan mengungkapkan kemampuannya kepada ayahnya. Tang Wulin mengalihkan kesadarannya. Lapisan sisik berbentuk berlian secara ajaib terbentuk di permukaan logam yang memiliki bentuk sisik naga emasnya. Itu tampak sejelas kehidupan dan sisiknya bahkan bertekstur. Dia mengangkat tangannya dan gemetar dengan lembut. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Dia sama sekali tidak perlu menggunakan palu tempaannya untuk melengkapi bentuk fondasi logam ini saat ini. Dia dapat dengan mudah menyelesaikan 2 langkah pembentukan dan pembentukan hanya dengan menggunakan kontrol pikirannya.
Satu-satunya masalah yang mungkin dia hadapi adalah keengganan untuk berpisah dengan logam ini. Setiap bagian dari logam yang ditempa oleh jiwa terasa seperti anaknya sendiri. Sungguh sulit berpisah dengan anak yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Tidak heran Guru Mu Chen pernah memberitahunya bahwa semakin tinggi pangkat seorang pandai besi, semakin enggan pandai besi itu untuk menjual produk palsunya. Mungkin, inilah alasannya. Misi penempaan segera selesai. Meskipun itu adalah permintaan penempaan jiwa yang agak umum, pada pangkatnya itu masih akan menelan biaya angka astronomi. Selain itu, harganya sangat mahal sehingga tidak ada harga pasar tetap untuk itu. Hari sudah senja ketika dia keluar dari bengkel tempah. Dia tidak hanya menghabiskan waktu untuk menempa, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk refleksi dan pemahaman diri. Waktu berlalu lebih cepat untuk Tang Wulin sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak banyak kesempatan baginya untuk merenungkan pengalaman menempanya dengan cara yang mendalam seperti hari ini. Namun, dia masih mendapat banyak manfaat dari proses penempaan hari ini. Tang Wulin bisa merasakan bahwa dia pasti akan naik ke peringkat 8 Saint Craftsman ketika dia benar-benar bisa menggabungkan kekuatan spiritual domain roh ke dalam proses penempaan. Itu adalah level yang tak terhitung banyaknya pandai besi mengejar seluruh hidup mereka, namun tidak pernah bisa mencapainya. Staf layanan menerima produk dari tangan Tang Wulin dan dibawa ke laboratorium khusus untuk pemantauan presisi. Penempaan jiwa bukanlah masalah sepele karena harganya sangat mahal. Jika produk itu palsu, tidak hanya akan menyebabkan kerugian besar bagi asosiasi pandai besi, tetapi juga akan mengakibatkan penurunan reputasi asosiasi pandai besi pada saat yang bersamaan. Tang Wulin dibawa ke ruang tunggu khusus untuk menunggu, jadi dia memutuskan untuk menggunakan waktu itu untuk merenungkan selangkah lebih jauh tentang keuntungannya dari proses penempaan sebelumnya. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang datang mengetuk pintu. Orang yang kembali dari luar bukanlah resepsionis sebelumnya, tapi itu adalah orang yang sangat tua. Mata lelaki tua itu berkilauan dengan semangat yang kuat saat dia masuk melalui pintu. Pandangannya tertuju pada Tang Wulin. Pak, boleh saya tanya nama Anda? Aku pada dasarnya kenal dengan Saint Craftsman dalam asosiasi, tapi aku tidak mengenalmu. Mohon maafkan ketidaktahuan saya, kata lelaki tua itu dengan lugas. Tang Wulin dapat mengatakan bahwa orang yang berdiri di depan dirinya seharusnya adalah Saint Craftsman berdasarkan pengalamannya. Dia bahkan mungkin bisa menjadi direktur asosiasi pandai besi Mingdu. Jika tidak, dia tidak akan berbicara dengan Tang Wulin dengan tenang meskipun menyadari status Tang Wulin sebagai Saint Craftsman. Tang Wulin tersenyum. Saya junior dengan keterampilan yang dangkal. Saya baru-baru ini maju ke Saint Craftsman dan saya adalah murid dari Guru Zhenhua. Guru saya melarang saya untuk mempublikasikan identitas saya sebelum menyelesaikan magang saya. Saya baru saja menyelesaikan magang saya. Saat dia berbicara, dia memberikan lencana Saint Craftsman yang ditempelkan di dadanya ke lelaki tua itu. Orang tua itu menerima lencana itu dan menyentuhnya dengan sangat lembut. Ekspresinya segera menunjukkan rasa hormat. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali teknik penempaan Saint Craftsman? Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Jadi kamu adalah murid dari presiden asosiasi. Tidak heran Anda mampu membuat produk yang luar biasa. Saya Yao Ling dan kebetulan saya adalah presiden cabang Mingdu. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Pak? Tang Wulin tersenyum dan berbicara, saya Gu Yue. Dia seharusnya menyebut dirinya sebagai Long Yue, tetapi secara tidak sadar menggunakan nama Gu Yue ketika dia berbicara. Dia bahkan terkejut pada dirinya sendiri, tetapi perasaan itu disertai dengan sedikit kepahitan. Gu Yue, Yao Ling berpikir sendiri. Di dalam hatinya, nama pria itu agak asing. Sepertinya orang ini adalah murid rahasia presiden asosiasi. Dia terlihat paling lama sekitar 40 tahun tetapi menilai dari teknik penempaan dan produknya, standarnya sudah sangat dekat dengan Saint Craftsman peringkat 8. Dia bahkan mungkin sudah menjadi Saint Craftsman peringkat 8. Misi penempaan terlalu sederhana jadi mungkin dia tidak bisa mengungkapkan kemampuan penempaan aslinya. Saudara Gu Yue jarang datang ke sini ke cabang Mingdu kami. Tinggallah selama beberapa hari agar Anda dan saya dapat saling bertukar pengalaman. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya bertemu dengan presiden asosiasi, apakah dia masih sehat? Tanya Yao Ling. Tang Wulin tersenyum pahit dan berkata, sudah lama sekali aku tidak bertemu guruku. Maaf, Presiden Yao, ada sesuatu yang harus saya lakukan, itulah mengapa saya tidak bisa tinggal terlalu lama. Aku akan berbicara lebih banyak denganmu saat aku datang lagi. Yao Ling berkata dengan ekspresi menyesal, sayang sekali. Saya ingin berbicara lebih banyak dengan Anda. Saya telah melihat pemurnian jiwa Anda sekarang. Saya mengagumi pemikiran yang Anda masukkan ke dalamnya. Anda bahkan melampaui saya dalam beberapa detail kecil. Masih ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bisakah Anda memberikan 2 produk jadi ini kepada saya? Saya tidak akan mengubah harga misi. Saya akan membuat 2 logam soul refined lainnya seperti yang diminta oleh pembeli. Tang Wulin terkejut mendengar permintaan itu. Jelas sekali bahwa Yao Ling ingin menyimpan 2 produk pemurnian jiwa untuk diteliti. Dia tidak keberatan. Ini hanya menunjukkan apresiasi pandai besi lain atas bakatnya dan bukan hal yang buruk. Tidak masalah. Saya harap ini bisa membantu Anda. Yao Ling mengangguk puas. Dia pergi dengan tergesa-gesa setelah bertukar informasi kontak dengan Tang Wulin. Meskipun Yao Ling dan Mu Chen sama-sama Saint Craftsman, sebagai presiden cabang Mingdu posisinya di asosiasi pandai besi dapat digambarkan sebagai bawahan satu orang sementara memerintah lebih dari ribuan. Jika Zhenhua tidak ada, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas asosiasi pandai besi. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Divine Craftsman. Jika dia bersedia bertemu pandai besi atas produk pemurnian jiwa dengan identitasnya, dampak produk pemurnian jiwa Tang Wulin padanya bisa dibayangkan.
kedatangan Saint Craftsman manapun akan menjadi urusan besar bagi asosiasi. Setelah staf mengkonfirmasi identitas Saint Craftsman Tanggulin, mereka telah mengirimkan produknya ke Yao Ling pada saat pertama. Yao Ling tidak terlalu terkejut saat mendengar bahwa seorang Saint Craftsman telah datang. Bagaimanapun, sebagai kota terbesar di benua, kota Mindu terkadang dikunjungi oleh Saint Craftsman. Namun, dia sangat terkejut saat melihat produk Tanggulin. Sebagai Saint Craftsman berpengalaman, dia memiliki indera luar biasa terhadap logam. Kesan pertamanya adalah bahwa produk ini dibuat dengan sangat baik. Aspek lain di samping, arti yang dikandungnya sendiri telah melampaui mayoritas Saint Craftsman. Metode penempaan menurutnya masih relatif tersendat-sendat, namun pemahaman tentang logam tersebut, terutama selama proses pemberian kehidupan dan kebijaksanaan padanya melalui soul refinement, dan vitalitas logam ini jelas lebih besar dari kebanyakan Saint Craftsman. Itu tidak jauh lebih rendah bahkan dibandingkan dengan dia. Ini sudah menjadi merek dagang dari Saint Craftsman peringkat 8. Lebih penting lagi, metode yang digunakan untuk menghidupkan logam berbeda dari metode yang biasa dia gunakan. Ini bahkan lebih jarang. Jadi, Yao Ling bergegas pada saat pertama. Dia ingin melihat Saint Craftsman mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Lebih penting lagi, potongan logam Soul Refined ini telah memicu sesuatu di kemacetannya yang sudah lama terhenti. Dia samar-samar merasa bahwa dia akan memahami jalan pengrajin ilahi hanya dengan melihatnya. Bertransisi dari menjadi Saint Craftsman menjadi Divine Craftsman sama sulitnya dengan Soul Beast yang selamat dari hukuman Dewa Binatang Buas yang datang setiap 100.000 tahun sekali, jika tidak lebih. Pemurnian roh memberi kehidupan pada logam. Soul Refinement memberinya jiwa dan kecerdasan bawaan tingkat rendah. Pemurnian surga pengrajin ilahi sedang mengembangkan kehidupan dan kecerdasan. Kecerdasannya akan berkembang ke titik di mana ia tidak kalah dengan manusia. Jika kecerdasan semacam itu dipasangkan dengan kesetiaan mutlak, efeknya bisa dibayangkan. Mengapa armor tempur 4 kata begitu kuat? Itu karena sifat penyesuaian diri dan penyempurnaan armor 4 kata itu. Kekuatan keseluruhannya setara dengan tuan rumah lain. Armor pertempuran 4 kata dari limit Douluo secara praktis adalah tiruan dari diri sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa Mesia terkuat di dunia adalah milik Zhenhua. Namun, Mesia merah tidak jarang karena banyak kekuatan besar memilikinya. Mereka semua adalah Mesia dewa, tapi apa yang membuat Mesia Zhenhua menjadi yang terkuat? Ini karena dia telah menghabiskan banyak upaya mental dan fisik saat membangun Mesianya dengan pemurnian surga. Itu bukan lagi Mesia sederhana, bahkan bisa dianggap sebagai pelindung hidupnya. Yao Ling telah berada di level Saint Craftsman peringkat 8 selama bertahun-tahun sekarang. Tidak ada yang lebih penting daripada mempromosikan dirinya ke pangkat pengrajin ilahi untuknya. Itulah mengapa dia buru-buru bergegas mencari Tanggulin. Pertama, dia ingin melihat apakah mereka bisa melakukan percakapan yang mendalam. Kedua, dia berharap Tanggulin akan setuju dia mengambil kedua produk ini. Sejumlah besar ditambahkan ke angka-angka di akunnya. Ketika Tanggulin meninggalkan asosiasi pandai besi, wajahnya memiliki senyum alami. Mungkin karena pengalaman mendapatkan uang untuk membeli jiwa roh ketika dia masih muda terlalu pahit, tapi dia tidak pernah bisa mengubah sifat ketamakannya. Di luar sudah sangat gelap, Tanggulin tidak segera kembali ke tempatnya tinggal. Sebaliknya, dia mencari-cari sesuatu untuk dimakan. Komunikator jiwanya berdering pada saat ini. Tanggulin memeriksa nomornya. Itu dari orang yang bertanggung jawab di cabang Mingdu Tang Sekte, Jiki. Dia mengangkat teleponnya. Jiki, ya, saya sudah menghubungi anggota parlemen, Molan. Setelah saya menyampaikan pesan Anda, dia setuju untuk bertemu. Besok siang, di kafe dekat gedung parlemen. Oke, berikan aku alamatnya. Dia mengakhiri panggilannya. Tanggulin merasa seolah-olah satu generasi telah berlalu. Jika dia mengatur kronologi dengan benar, dia dan Molan tidak akan berpisah selama itu. Itu baru beberapa tahun. Namun, beberapa tahun ini terasa seperti keabadian baginya. Mereka telah mengalami terlalu banyak hal. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap kejadian memiliki efek yang sangat besar bagi mereka. Tanggulin menghela nafas pelan. Kuharap Sister Molan masih baik-baik saja. Dia membayar tagihan dan keluar dari restoran. Dia berjalan-jalan santai di jalanan kota Mingdu. Kota Mingdu sudah menjadi kota terbesar di benua itu. Namun, karena perkembangan pesat interior kota, terutama di bagian tengah sudah terlalu padat. Berbagai bangunan tampaknya dibangun tepat di samping satu sama lain. Kota itu tampak ramai. Pencakar langit yang tinggi bisa dilihat di mana-mana. Meski saat ini malam hari, lampu membuatnya seterang siang hari. Orang-orang yang lelah bekerja pada siang hari kini berjalan di jalanan dengan emosi yang lebih rileks. Pria dan wanita muda mabuk yang melingkarkan lengan mereka di bahu adalah pemandangan yang umum. Beberapa dari mereka bahkan berteriak beberapa kali seolah-olah mereka melampiaskan kelelahan mereka dari pekerjaan hari itu. Saat dia berjalan di jalanan, Tanggulin merasa seolah-olah akan sulit baginya untuk berbaur dengan dunia baja ini. Dia tidak bisa tidak mengenang kehidupannya di Akademi Shrek bertahun-tahun yang lalu. Pada akhirnya, dia masih menyukai kemurnian akademi daripada masyarakat yang saling licik. Sayangnya, akademi itu tidak ada lagi. Dia merindukan suasana rajin di akademi. Bahkan bertarung dengan Wu Shiduo dan yang lainnya sekarang tampak luar biasa baginya. God Killer Armageddon telah menghancurkan semua yang dia ketahui menjadi serpihan. Dia masih bisa dengan jelas melihat Wu Shiduo mengungkapkan cintanya padanya selama festival tanggal takdir Dewa Laut. Namun, semuanya lenyap seiring waktu. Wu Shiduo sudah tidak ada lagi. Teman-teman sekolahnya semuanya tewas dalam ledakan besar itu. Pemujaan Roh Kudus. Tanggulin tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah membenci apapun seburuk dia membenci kultus Roh Kudus. Ini bukan lagi dendam pribadi, itu adalah dendam Akademi Shrek atau bahkan dendam seluruh umat manusia.
Dia bisa melihat dari penyergapan kultus Roh Kudus pada tentara Dewa Darah bahwa tujuan mereka adalah untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Mereka bahkan rela melepas pesawat abisal tersebut. Dia melanjutkan perjalanannya tetapi bahunya tiba-tiba bergetar. Tang Wulin sedikit tertegun. Dia secara naluriah mendongak. Dia begitu tersesat dalam pikirannya sehingga tanpa sadar dia bertemu seseorang di jalan ini. Orang itu juga jelas tidak sadar. Hanya dengan sebuah benjolan, orang tersebut jatuh ke samping. Tang Wulin mengulurkan tangan dan meraih orang itu. Dia menariknya berdiri saat bau minuman keras memenuhi hidungnya. Campurannya dengan bau wanita tidak menyenangkan. Namun, itu sangat menggoda. Tang Wulin sedikit mengerutkan kening. Dia menatap wanita yang sekarang bersandar padanya. Matanya jelas terlihat bingung. Sepertinya dia sedang menatapnya dengan pandangan kabur. Dia berkata dengan ekspresi mabuk, apa-apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Dia mulai mendorong dada Tang Wulin saat dia berbicara. Tang Wulin mendukungnya agar dia tidak jatuh. Hati-hati. Setelah dia mengatakan itu, dia melepaskannya dan bersiap untuk pergi. Dia bukan penggemar bau minuman keras, terutama bau pekat di tubuh wanita ini. Minuman keras adalah keberadaan yang sangat asing bagi Tang Wulin. Namun, dia tahu bahwa alkohol bisa melumpuhkan indera seseorang. Seorang wanita yang mabuk berat pasti tidak aman. Ada banyak yang memiliki niat tidak murni. Meskipun dia hampir tidak melihatnya sekilas, dia bisa melihat bahwa wanita tadi cantik dan sangat menarik pada saat itu. Dia juga memiliki tubuh yang sangat bagus. Dia mengenakan singlet dan rok mini denim. Kakinya yang cantik, ramping, dan lurus terlihat. Dia mengenakan sepatu hak tinggi dan rambut panjangnya diikat ke belakang dengan kuncir kuda sederhana. Kulitnya memerah dan dia memakai riasan tebal dengan eyeshadow biru. Namun, sepertinya dia tidak memakai terlalu banyak pemerah pipi dan bedak. Ini mungkin karena dia menggunakan produk kosmetik bermutu tinggi. Wanita cantik berpakaian minim itu berteriak minta perhatian di jalanan dalam keadaan mabuk. Jika dia bertemu seseorang dengan niat yang tidak murni, masuk akal kalau kehormatannya terancam punah. Namun, Tang Wulin tidak berniat ikut campur dalam kehidupan orang lain. Karena dia memilih untuk berpakaian seperti ini dan menjadi mabuk ini, siapa yang bisa mengatakan apakah dia berniat berselingkuh selama ini atau tidak? Tidak perlu dia ikut campur. Jadi dia hanya berbalik dan pergi tanpa memikirkannya lagi. Namun, teriakan marah dan kesal mencapai telinganya. Kamu bajingan, di mana kamu? Kapan kamu akan keluar dari mimpiku? Tang Wulin berhenti di langkahnya setelah dia mendengar suara itu. Dia tiba-tiba merasa bahwa suara wanita yang berteriak ini agak familiar. Dia sepertinya pernah mendengar kata-kata serupa sebelumnya. Dia secara naluriah berbalik dan menatap wanita itu lagi. Pada saat ini, beberapa pria muda dengan pakaian mencolok berlari ke arahnya. Pria pertama mengenakan singlet kuning, celana pendek bermotif, dan sepasang sandal jepit mahal. Haha, itu dia, gadis cantik. Mengapa Anda terburu-buru untuk pergi? Bukankah kamu bilang kamu baru saja pergi ke toilet? Apa yang kamu lakukan di sini? Ayo, kembali ke minuman kita. Singlet kuning dengan cepat berjalan ke arahnya dan meraih lengannya. Lepaskan aku tidak minum lagi. Aku memberitahumu untuk menjauh dariku. Saya dari tentara. Wanita itu sepertinya masih sadar. Dia mengayunkan lengannya dengan kuat dan singlet kuning itu terhuyung. Dia tidak marah tapi tertawa. Tentara, itu bagus. Ayah saya adalah anggota parlemen. Ini tepat, mari kita gabungkan politik dan militer. Saudaraku, bawa gadis cantik ini kembali. Kami akan terus minum. Pemuda lain yang datang bersamanya berjalan ke arahnya dengan wajah mencibir. Mereka terus mengganggu wanita muda itu. Tentara, ketika dia melihat wanita dengan riasan tebal, jantung Tang Wulin berdetak kencang. Bel akhirnya berbunyi di benaknya. Apakah itu dia? Aku tidak bisa membayangkan gadis yang penuh dengan aura heroik saat itu. Jika itu dia, bukankah aku akan menjadi bajingan yang dia teriakkan? Bibir Tang Wulin melengkung dengan aneh. Dia mengangkat bahu tanpa daya. Karena dia sudah menghadapi situasi ini, dia tidak bisa membiarkannya. Baginya, itu semudah mengangkat jarinya. Dia mengambil langkah cepat ke depan saat dia dengan cepat bergerak dan muncul di lingkaran dalam mereka. Dia dengan ringan menepuk tanah dengan kaki kirinya. Gelombang getaran lemah segera menyebar. Bersamaan dengan singlet kuning, tubuh pemuda lainnya juga bergetar dan mereka berdiri di sana, lumpuh. Mereka hanya orang biasa. Mereka terguncang selama beberapa waktu dan pikiran mereka kacau. Tang Wulin menarik wanita itu. Kelihatannya tidak terlalu cepat, tetapi mereka sudah meninggalkan tempat itu hanya dalam beberapa langkah. Mereka berbelok ke jalan lain dan menghilang. Singlet kuning dan para pemuda lainnya kembali normal dalam beberapa detik. Di mana mereka? Ketika singlet kuning menyadari bahwa daging berair yang akan masuk ke mulutnya telah menghilang, dia langsung marah. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun Tang Wulin telah merebut wanita itu dari mereka, dia telah menyelamatkan hidup mereka. Tidak peduli seberapa mabuk seorang master jiwa, begitu mereka merasakan bahaya, mereka masih akan membela diri secara refleks. Untuk orang biasa seperti mereka, bahkan jika wanita itu baru saja melepaskan jiwa bela dirinya, dia bisa dengan mudah menghabisi nyawa mereka. Blair, Tang Wulin berdiri lebih jauh. Dia mengerutkan kening saat dia melihat wanita yang muntah itu. Bau alkohol yang pekat benar-benar tidak menyenangkan. Jika orang ini tidak ada hubungannya dengan dia akan senang pergi dan menjauh. Setelah muntah selama sekitar 15 menit, wanita itu sepertinya merasa lebih baik. Namun, dia masih tidak bisa bangkit kembali. Tang Wulin berdiri di belakangnya. Dia meletakkan lengannya di bawah ketiaknya dan menariknya dari tanah. Kemudian, dia melangkah ke toilet umum di sampingnya.
Di bawah tatapan kaget orang-orang yang lewat yang berada di sana hanya untuk menyelesaikan urusan mereka dengan alam, dia menopang pinggang wanita itu dengan lengan kirinya, menekan kepalanya ke baskom, dan memutar keran. Dia membiarkan air sedingin es mengalir dengan cepat ke kepala wanita itu. Wanita itu segera ingin berjuang, tetapi jari tangan Tang Wulin yang ditempatkan dengan baik di pinggangnya telah membuat anggota tubuhnya lemah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia sepenuhnya bergantung pada belas kasihan Tang Wulin. Kamu apa yang kamu lakukan? Seorang wanita parubaya yang lewat tidak tahan dengan pemandangan itu. Dia memarahi Tang Wulin. Tang Wulin menghela nafas. Putriku tidak berguna. Dia masih sangat muda, tapi dia sering berkumpul di luar dengan orang-orang yang salah. Saya harus memberinya pelajaran. Lihat ini, tidak bisakah kau mencium bau alkohol yang menyengat padanya? Dia membuatku gila, mem. Siapa-siapa wanita itu telah sadar kembali di bawah rangsangan air dingin. Dia ingin berteriak tetapi tidak bisa berbicara. Air dingin mengalir ke mulut dan hidungnya di bawah kendali Tang Wulin. Itu benar-benar menekan pidatonya. Ketika wanita parubaya yang ditanyai mendengar kata-kata Tang Wulin, ekspresinya segera berubah dan dia tanpa ampun berkata, anak muda hari ini. Kelompok yang sulit diatur. Kakak, kamu melakukan hal yang benar. Saya mendukungmu. Tang Wulin saat ini tampak seperti pria parubaya. Dia tidak ragu menggunakan penampilan luarnya. Dia membiarkan air mengalir selama 10 menit penuh. Ketika kesadaran wanita itu menjadi kacau lagi, Tang Wulin menariknya. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan jiwa yang lembut memeras semua air dari rambutnya. Dia membawanya keluar dari toilet umum dan kembali ke jalan. Shen Xing merasa tidak nyaman sekarang. Dia menggigil kedinginan. Air di toilet sangat dingin, dan dia memuntahkan sebagian besar alkohol yang dikonsumsi. Dia sadar saat ini, tapi rambutnya masih basah. Seluruh kepalanya terasa dingin karena air keran yang mengalir. Tubuhnya menggigil dan bibirnya masih pucat. Namun, dia akhirnya bisa melihat penampilan orang di hadapannya. Kamu. Setelah lama dibilas dengan air, riasan tebal di wajahnya sudah lama hilang. Penampilannya saat ini jauh lebih cantik daripada saat dia tidak memakai riasan. Itu dia. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya. Pulanglah jika kamu tidak mabuk. Kamu perempuan, kamu harus minum lebih sedikit. Setelah dia mengatakan ini, Tang Wulin berbalik dan pergi. Dia tidak memiliki kewajiban untuk mengawasinya sejak awal. Apa yang dia lakukan barusan adalah apa yang didorong oleh hati nuraninya. Dia tidak pernah berpikir untuk berurusan dengan Shen Xing. Berhenti di sana. Shen Xing tiba-tiba berteriak dengan suaranya yang feminin. Namun, Tang Wulin tidak berniat menghiburnya. Dia terus pergi. Jejak kemarahan melintas di mata Shen Xing. Dia dengan cepat bergerak dan lingkaran-lingkaran jiwa naik dari bawah kakinya. Secara mengesankan, dia memiliki 5 cincin jiwa sekarang. Gerakannya sangat cepat. Dengan satu gerakan cepat, dia telah memblokir jalan Tang Wulin. Ada yang lain. Tang Wulin menatapnya dengan mata tenang. Shen Xing terengah-engah. Namun, alkohol dan rasa dingin di tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah aliran kekuatan jiwanya. Kamu siapa? Mengapa saya merasakan aura yang akrab pada Anda? Saya tidak mengenali Anda. Shen Xing dibesarkan dalam keluarga militer. Sekarang sebagai seorang jenius yang luar biasa di ketentaraan, dia segera merasakan ada sesuatu yang salah ketika dia sadar. Pria parubaya berpenampilan rata-rata yang belum pernah dia temui sebelumnya memberinya rasa keakraban yang sulit untuk dijelaskan. Juga, indera keenamnya juga tajam. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak membiarkan orang ini pergi. Mata gelap Tang Wulin yang sangat cocok untuk pria parubaya tiba-tiba menjadi cerah. Terkadang bukanlah hal yang baik untuk tidak tahu banyak. Dia mengangkat tangan saat mengatakan ini dan mulai memukul Shen Xing. Shen Xing tertegun dan ingin menghindarinya secara naluriah. Dia berpikir akan lebih baik baginya untuk menangkap orang di hadapannya dengan basis kultivasi Raja Jiwa 5 cincinnya. Namun, ketika dia ingin memblokirnya, dia takut untuk menyadari bahwa pukulan lawannya yang tampaknya biasa tidak dapat dihindari tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat pukulan itu mencapai dahinya. Penglihatannya menjadi gelap dan dia jatuh di pantatnya. Ketakutan. Namun, pikiran Shen Xing menjadi sangat jernih pada saat itu. Aura familiar, suara familiar, dan sepasang mata familiar yang cerah pada akhirnya. Itu dia. Dia dengan putus asa berteriak di dalam hatinya. Namun, dia bahkan tidak bisa membuat satu suara pun. Kegelapan di depan matanya bertahan selama belasan detik sebelum dia mendapatkan kembali penglihatannya. Ketika dia bisa melihat semuanya di hadapannya lagi, Tang Wulin tidak terlihat di manapun. Dia datang, dia di kota Mindu. Pikiran ini melonjak seperti air mancur di hatinya. Sejak dia meninggalkan Korps Angkatan Laut Utara dan kembali ke kota Mindu, mimpi buruk di benak Shen Xing telah muncul kembali. Itu masih samar pada awalnya, tetapi secara bertahap menjadi jelas. Dia seharusnya membenci orang yang pernah memerasnya. Namun, dia tidak tahu mengapa tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengumpulkan api kemarahan di dalam hatinya. Lebih penting lagi, emosi yang sulit untuk digambarkan telah muncul di dalam hatinya. Orang yang sama akan muncul dalam mimpinya setiap hari. Kesan yang ditinggalkan orang ini di benaknya tidak terbayangkan. Dalam keadaan seperti itu, Shen Xing memiliki kasus insomnia yang serius. Itu sangat buruk sehingga dia tidak bisa tidur tanpa bantuan alkohol. Saat itulah dia mulai mengalami masalah dengan penggunaan alkohol. Namun, dia tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi dalam keadaan seperti itu. Dia di kota Mindu. Dia ada di kota Mindu. Meskipun kota Mindu sangat besar, setidaknya dia tidak akan melihat seluruh benua Douluo seperti jarum di tumpukan jerami. Selain itu, status keluarga Shen di kota Mindu telah memberinya banyak sumber daya untuk mencari orang ini. Dia harus menemukannya tidak peduli biayanya.
Ketika dia memikirkan hal ini, Sensing merasakan kegembiraan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia harus menangkap orang itu dan membuatnya berlutut di depannya untuk memohon pengampunannya. Kemudian, adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, dia belum menyadarinya. Saat ini, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menangkap orang yang penuh kebencian ini. Sensing menyisir rambut panjangnya yang basah. Tatapannya menjadi sangat ditentukan. Bagi Tang Wulin, pertemuan dengan Sensing hanyalah pembukaan kecil. Dia kembali ke hotel dan pergi ke kamarnya untuk memulai meditasi. Waktu kultivasi setiap hari adalah yang terbaik baginya. Perasaan peningkatan mendadak setiap kali dia berkultivasi bukanlah satu-satunya alasan dia merasa seperti ini. Lebih penting lagi, dia bisa merilekskan jiwanya semaksimal mungkin dan merasakan lebih baik segala sesuatu di dunia luar selama proses kultivasinya. Penempaannya hari ini telah memberinya banyak sensasi baru. Pemahamannya tentang domain alam roh diperdalam lagi. Spirit Domain Realm hampir mencapai batas untuk master jiwa. Tidak ada yang yakin apa yang terjadi setelah itu. Semua orang hanya tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk melangkah lebih jauh dari Spirit Domain Realm. Bahkan limit Douluo tidak bisa melakukan itu. Seseorang mungkin harus menjadi dewa untuk mencapai asal ilahi. Dia tidak mengatakan apapun sepanjang malam. Pagi-pagi Tang Wulin memberikan kartu tabungannya kepada Long Yuxui agar dia dapat membeli beberapa kebutuhan untuk semua orang. Dengan wakil kapten seperti dia benar-benar bisa merasa nyaman. Tang Wulin sudah memiliki beberapa rencana tentang langkah masa depan mereka. Setelah menghubungi Molan di kota Mindu, dia akan membawa yang lain dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Pertama-tama mereka akan pergi ke suatu tempat di dekat bekas lokasi kota Shrek. Termasuk Heaven Doe City, daerah sekitar kota Shrek tidak diragukan lagi merupakan wilayah yang paling dipengaruhi oleh Akademi Shrek. Akan lebih membantu jika mereka menemukan pendukung Akademi Shrek di sana. Tang Wulin menyelesaikan sarapannya dan pergi ke kafe tempat dia setuju untuk bertemu dengan Molan. Dia tidak langsung masuk ke dalam kafe, tetapi dia malah berjalan keluar. Dia tidak merias wajah hari ini tetapi dengan sengaja memakai topi. Pinggiran topi yang lebar menutupi wajahnya. Dia hanya mengamati sekeliling saat dia menyelidiki sekeliling dengan kekuatan spiritualnya. Dia tidak merasakan ada yang salah. Dia kemudian berdiri diam di sudut jalan. Dia diam-diam menunggu waktu pengangkatan mereka. Perhatian adalah induk dari keselamatan. Inilah yang diajarkan iblis tua kepadanya. Penyimpangan kehati-hatian setiap saat bisa membuatnya kehilangan nyawanya. Tang Wulin tahu bahwa dia memikul tanggung jawab yang berat. Satu-satunya orang yang bisa dia andalkan saat ini adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia selalu dalam keadaan waspada. Begitu dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia akan memilih tindakan paling aman saat ini. Tuan, apakah Anda ingin beberapa batang rokok? Seorang pedagang melewati Tang Wulin dengan gerobak dagangannya. Tang Wulin meliriknya dan melambaikan tangannya. Pedagang itu melanjutkan perjalanannya. Tang Wulin melihat siluet familiar di kejauhan. Tubuhnya masih lembut dan anggun. Dia mengenakan setelan profesional hitam dan tampak rapi dan penuh pengalaman. Namun, di wajahnya yang sebelumnya lembut dan cantik, Tang Wulin melihat kesulitan hidup. Dia sepertinya telah berusia satu dekade hanya dalam beberapa tahun. Tidak jauh di belakangnya, seorang gadis muda mengikuti. Gadis muda itu berperawakan ramping dan kurus. Tingginya sekitar 170 cm dan mengenakan pakaian olahraga putih sederhana. Yang aneh adalah rambutnya juga putih. Hanya matanya yang biru. Dia tampak sangat aneh. Tang Wulin bahkan bisa merasakan ancaman datang darinya. Jelas sekali bahwa gadis muda yang tampak tidak lebih dari 20 tahun ini adalah seorang ahli. Dia adalah seorang ahli yang luar biasa dalam hal itu. Kedua wanita itu memasuki kafe. Setelah melihat sekelilingnya lagi, Tang Wulin berjalan ke arahnya juga. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Molan sudah duduk di tempat yang dijanjikan. Gadis muda yang mengikutinya duduk di meja sebelah. Pelayan itu mengatakan sesuatu pada Molan. Tang Wulin mengendalikan emosinya yang bersemangat sebelum dia melangkah menuju Molan. Dia duduk di seberangnya. Tubuh Molan bergetar saat melihatnya. Ketika Tang Wulin melepas topinya dan mengungkapkan penampilan aslinya, suara pelayan di sampingnya sepertinya telah terputus. Film air mata muncul di sepasang mata indah yang tampak seperti telah ada selama-lamanya. Gadis berambut putih itu memandang Tang Wulin dengan bingung. Namun, pantatnya yang indah telah meninggalkan kursinya. Dia seperti macan tutul betina yang menyimpan energinya untuk bersiap menerkamnya. Kakak, Tang Wulin dengan lembut memanggil. Air mata Molan tidak bisa dihentikan. Mereka langsung menyembur saat dia meraih tangan Tang Wulin. Adik kecil dia terisak terlalu getir untuk berbicara. Pelayannya rajin. Ketika dia melihat adegan ini, dia dengan cepat meninggalkan mereka sendirian. Tang Wulin dan Molan bertatapan. Air mata Molan tidak bisa dihentikan. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli berapa kali dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus kuat, ketika dia melihat Tang Wulin lagi, gerbang hatinya tidak bisa membantu tetapi terbuka. Dia menangis terseduh-seduh di depan adik kecil yang pernah menyelamatkan nyawanya ini. Tang Wulin meraih tangannya. Jutaan kata tidak cukup untuk menyampaikan apa yang mereka alami. Molan telah kehilangan keluarganya. Bagi Tang Wulin, itu sama. Ketika gadis berambut putih itu melihat Molan menangis sedih, dia pertama kali terkejut tetapi dia dengan cepat mengerutkan kening dan berjalan ke arahnya dan memberinya tisu. Molan menerima tisu itu dan menyeka air matanya. Dia berusaha sangat keras untuk menenangkan emosinya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa bertemu denganmu lagi dalam hidup ini. Pernyataan sederhana darinya ini mengandung kepahitan yang tak ada habisnya. Tang Wulin tidak bersuara. Dia hanya memegang erat tangannya. Baru sekarang Molan bisa melihatnya dengan baik. Dibandingkan sebelumnya, Tang Wulin saat ini jauh lebih tinggi dan lebih tampan.
Dengan tubuhnya yang tinggi dan lurus, dia sudah memiliki penampilan seperti orang dewasa. Namun, yang menyedihkan Molan adalah bahwa kemantapan yang mengalir dari Tang Wulin adalah sesuatu yang melampaui usianya. Ketika dia memikirkan tentang hal-hal yang mungkin dia alami, tidak ada keraguan bahwa rasa sakit yang dideritanya tidak lebih rendah dari dia. Sebagai putri administrator kota Heavendow, dia selalu mengawasi Tang Wulin, yang merupakan siswa Akademi Shrek. Dia telah hilang di benua bintang Luo selama 3 tahun dan masih dengan cepat menjadi Kapten Shrek Seven Monster saat ini. Molan tahu semua informasi ini yang sulit diketahui oleh orang luar. Mereka telah berpisah selama kira-kira 5 tahun sekarang. Tang Wulin sudah dewasa. Dia telah kehilangan energi yang dimilikinya saat itu, tetapi sebagai gantinya adalah kemantapan ini. Berapa banyak kesulitan yang harus dia tanggung untuk menjadi seperti ini. Kupikir kau, mata Molan kembali berkaca-kaca. Tang Wulin berkata, saya masih hidup. Kakak, jangan khawatir. Aku baik-baik, mem. Molan terus mengangguk, tetapi dia tidak bisa menghentikan air matanya yang meluap lagi. Tang Wulin dengan lembut menjabat tangannya. Kakak, karena kita berdua hidup, orang-orang itu harus membayar. Kita harus melakukan ini untuk kita dan seluruh umat manusia. Ketika dia mendengar kata-kata ini, air mata di mata Molan sepertinya langsung menguap. Kebencian yang dalam dan dalam memancar dari matanya. Dia bahkan tidak menyadari dirinya menancapkan paku ke telapak tangan Tang Wulin. Ya, mereka harus membayar. Ini bukan tempat untuk berbicara. Adik kecil, ikut denganku. Saat dia mengatakan ini, Molan menarik Tang Wulin saat mereka keluar. 1140